kenal kata Allah, tapi kata Allah mereka kenal. Man, nggak ada bang. Menjadi juru bicara pula lagi kau. Nih gue invite deh. Coba. Menjadi juru bicara orang kalau lu nggak ngerti. Nih gue invite nih temen gue orang luar. Lo ngobrol sama dia ya. Invite bang, bawa ke sini. Gas, saya juga lagi sementara DM Joseph ini, katanya Joseph Suruh ke sini nanti saya kasih pulsa. Kalau nggak ada ininya. Kayaknya kesini. Pak Handi. Aku pengen dia, diam dulu. Aku pengen dia tampilkan itu Bible translate ke bahasa Arab itu di abad ketiga, yang resmi punya ya. Aku pengen lihat ya. Iya. Dia dari mana maksudnya ngambil itu, Bang? Diam dulu. Dari mana ngambil? Bang Jibril dari mana ngambil itu Bible translate ke Arab di abad ketiga, sedangkan Sinaiticus itu abad keempat. Dia menerjemahkan dari mana? Patokan menerjemahnya itu apa? Dari Harry Potter gitu? Dari mana? Tidak bang. Setahu saya memang coba mikir bang, ya kodeks aslinya itu belum nongol, tapi terjemahnya udah ada. Itu masuk akal apa tidak? Kan tarik napas, buang napas, jawab. Aslinya belum nongol, terjemahnya sudah ada. Pertanyaannya, dari mana menerjemah? Sama halnya ya. Presidennya sudah ada, negaranya belum dibentuk. Gimana ceritanya? Bang, sadar bang. Dan abang tahu nggak kenapa Lutheran Bang, bisa saya yang bertanya lagi bang. Ini yang soal manuskrip. Aku dulu ini. Oke. Jangan pindahin topik dulu. Jadi menurut Anda, LAI ini mempergunakan kata Allah di terjemahan udah benar apa salah menurut Anda? Benar bang. Oke. Karena kata ini Allah, benar. Coba alasan Anda membenarkan apa? Alasan membenarkannya apa? Ya, boleh saya? Ya, alasan membenarkan penggunaan kata Allah di terjemahan itu apa? Silakan. Kata Allah bang, bukan kata Allah. Kata Allah. Allah itu apa? Menurut saya kata Allah itu universal bang. Dari mana ngambilnya LAI itu? Dari mana ngambilnya? Abang tahu kata universal? Enggak, dari mana LAI mengambil itu? Dari serapan kata ilahi mungkin ya. Mungkin. Kalau mungkin saya nggak mau mungkin. Harus menunjukkan data dari, kalau perjanjian baru itu ada Yunani, bahasa Yunani. Beliau yang menginformasikan gitu buat memfollow abang, tiba-tiba abang nggak naik dari Jambang. Ini saya heran tuh, yang nyuruh saya turun ini kenapa ini? Ya, pertanyaan saya satu kepada teman-teman. Saya ini kan juga ingin menjadi bagian dari sejarah gitu loh, menyaksikan proses mu'alaf ini gitu, proses syahadat ini. Abang James, janganlah ditanggapin. Nggak usah baca typing Bang James. Teman-teman, Bang James ini temanku sebelum aku main TikTok ini teman-teman ya. Temanku sebelum aku main TikTok. Aku sejak dari lutut udah kenal nih sama Bang James. Ada Gurunda gantengku udah datang nih. Ajar Gurunda nih. Lama nunggu. Masya Allah. Ya, kembali lagi. Padahal saya sudah mau jalan ini Bang Henry. Masya Allah. Iya, kita langsung syahadat ya. Iya bang. Oke, jadi sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah sahabat kita Bang Henry sudah ada di tengah-tengah kita untuk melakukan prosesi syahadat, untuk mengikrarkan kemudian meninggalkan agama lama menuju kepada agama yang hak, yaitu dinul Islam. Bisa ikuti saya Bang ya. Bisa simbol tauhid, satu jari yang kanan telunjuk mengarah ke langit. Simbol tauhid. Oke, ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim.
dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Saudara kita, Saudara Henry sudah masuk memeluk agama Islam. Kiranya apa yang saya ucapkan tadi sebuah candaan, mudah-mudahan itu mendapat hikmah dari Allah untuk kita semua. Dan teman-teman yang sudah memfollow Bang Henry ini kiranya diberikan kemudahan dalam urusan duniawi dan akhirat, diijabah setiap doanya. Satu lagi, Saudara Henry, saya boleh diikuti ya? Ya Bang. Oke, baik. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Silakan guru-guru kita. Alhamdulillah. Ya, guru-guru kita yang ada di sini mohon supaya dibimbing doa, dipimpin doa, dan Saudara Henry mohon diaminkan. Dengan diaminkan oleh Bang Henry itu sama halnya beliau sudah berdoa untuk kita semua. Jadi nggak usah lagi diminta untuk beliau mimpin doa setelah ini. Cukup Bang Henry mengatakan amin, amin. Maka yang memimpin doa kemudian mengarahkan apa yang kita butuhkan. Teman-teman yang di bawah yang dibutuhkan untuk diminta kepada Allah secara berjamaah, kita memohon. Ya, saya serahkan kembali kepada guru-guru yang ada di sini. Silakan. Ya, kepada Izin Ustadz dulu, Arif ya, atau Sunan, Ustadz dan semuanya Al mau untuk membaca doa. Ya, izin bentar. Untuk memimpin doanya untuk saudara kita yang baru mualaf, silakan Ustadz Al atau Ustadz Arif atau Ustadz Miftah ya. Tafadhal akhi. Ya, saya tadi sudah membacakan doa. Sekarang gantian Ustadz Miftah atau Ustadz Al ini. Udah Bang Al di sini ya. Iya, silakan Ya, antara silakan. kedua. Sweet dulu boleh. Lanjut. Silakan Ustadz Miftah atau Bang Al. Silakan Kang Ustadz Al, monggo buat gurunya saya aja, silakan. Monggo Bang Al, monggo. Oke, baik. Baik, kita bersama-sama berdoa ya. Ini momen yang membahagiakan bagi kita karena saudara kita telah kembali ke pangkuan Islam, kembali kepada fitrahnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat terbaik yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bang Henry, Anda sekarang seorang muslim. Dengan ini Anda mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah akan menjamin surga, kemudian membersihkan semua kesalahan-kesalahan Anda dan dosa-dosa Anda yang telah lalu. Sekarang Bang Henry seperti bayi yang baru lahir ya, di reset dari nol lagi itu, ibaratnya seperti komputer ya. Jadi bersih semuanya. Nah, Allah memberikan kita ini ruh kita ini pada dasarnya waktu kita lahir itu bersih, putih. Lalu kita besar, kita melakukan dosa-dosa ya, termasuk dosa yang terbesar adalah berpaling dari Allah, mempersekutukan Allah dengan makhluknya, dengan selainnya ya, dengan berhala, dengan kemusyrikan. Nah, dengan abang bersyahadat berarti abang kembali membersihkan itu semua yang tadinya putih bersih, tertutup noda kesyirikan, lalu sekarang abang bersihkan kembali dan abang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Anda kalau istiqomah dalam hal ini, insya Allah Bang Henry akan mendapatkan syahid atau syahadat ya. Jadi orang yang bersyahadat dia istiqomah dengan syahadatnya, apabila dia wafat maka dia akan mendapatkan syahid. Dia akan menjadi seorang yang merdeka ya, terbebas dari penghambaan kepada makhluk
untuk menjadi seorang hamba yang menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, beriman kepada Allah, kemudian beriman dengan nabi-nabi dan rasul yang telah Allah utus, ya, dan wabil khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi apa-apa yang datang daripada Rasulullah SAW, ya kita terima dan kita laksanakan sunnah-sunnahnya. Ketika kita bersyahadat dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka berarti kita menerima Rasulullah SAW sebagai nabi dan seluruh nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW sebagai utusan-utusan Allah yang Allah utus kepada kita. Baik, marilah untuk ini kita sama-sama kita doakan saudara kita Henry secara khusus dan buat kita semua. Semoga Allah memperbaiki iman kita, memperbaiki ibadah kita dan akidah kita serta akhlak kita, ya, sehingga kita menjadi golongan umat Rasulullah SAW yang akan senantiasa dibimbing dalam hidayah dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Angkat kedua tangannya Bang Henry. Aminkan Bang Henry ya. Amin. Mari kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'maka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi kal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad dan nabi wa rasulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmiya wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wa fandal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati la yamaduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Amin. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, pada sore hari yang berbahagia ini telah bergabung kembali dalam hidayah dan naungan-Mu saudara kami Henry telah kembali mengucapkan syahadah dan kembali ke dalam pangkuan Islam. Maka kami memohon kepadamu, teguhkanlah imannya. Amin. Terimalah keimanannya dan kuatkanlah hatinya dalam naungan iman dan istiqomah. Semoga mendapatkan kebaikan di hari akhir. Dan kepada kami semua yang hadir di sini, bimbinglah kami senantiasa. Naungilah kami dengan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu. Bimbinglah kami dalam jalan kebenaran supaya kami tidak berpaling dari agama-Mu. Tetapkan hati kami dalam Islam dan iman serta istiqomah ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i mambat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kuatkanlah iman kami dan berkailah amal-amal kami. Wabil khusus kepada saudara kami Henry, berilah hidayah kepada dirinya dan keluarganya, anak keturunannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan dia sebagai salah satu penolong agamamu yang memberikan kekuatan kepada agamamu, sehingga dengan hadirnya dia dalam pangkuan Islam menjadi suatu yang memberikan kebaikan kepada kami kaum muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar warkhinal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Izin udah singgah Allah, saya ikut juga mendoakan Bang Henry, aminkan doa saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma taqabbal syahadati min ikhwanil kiram Henry Apono. Allahumma taqabbal syahadatil Islam min ikhwanil kiram Henry Apono. Allahumma taqabbal syahadatil Islam min ikhwanil kiram Henry Apono. Allahumma taqabbal du'aina minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al ahlul jannah ila ikhwanil kiram Henry Apono. Allahumma nas'alka quwwatan ala dinil Islam ala ikhwanil kiram Henry Apono waj'alna bihaqqil Islam bihaqqil Islamil ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma ja'al bil ahlis sunnah wa jamaah ilal ikhwanil kiram Henry Apono. Allahumma ya Allah, Allahumma hdinal bil Islam, Allahumma hdihal bil Islam, Allahumma hdihal bil Islam, Allahumma ftin lil ikhwanil Henry Apono bil aqidati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ila akhir hayatiha. Allahumma hdil ikhwanil kiram Henry Apono bil aqidati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ila akhir hayatihu. Allahumma ftin Henry Apono bil Islam, bil iman, bit taqwa, bit tauhid, bi aqidati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ilal akhir hayatiha. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ummul kitabil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah wa mustajab maqbulud du'ail Fatihah. Ya khashifal gham ya dafi'al bala idfa'na kulla bala'id dunya wal bala'il akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Buddha Singa Allah dan para asatis yang lain. Wah, ditabrak Paus. Paulusnya mana? Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya yang memberikan Paus ya. Masya Allah, tabarakallah. Mantap deh. Bang Henry, selamat datang di kebenaran Bang Henry. Selamat datang di agama Islam. Bang Henry adalah saudara-saudara kami semuanya. Dengan mengucap alhamdulillah dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Bang Henry mendapatkan hidayah ya. Tetapi jangan lupa ketika Bang Henry sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka kemudian Bang Henry ini kemudian diberlakukan seluruh ajaran-ajaran yang harus Bang Henry laksanakan di dalam ajaran agama Islam. Begitu Bang Henry ya? Ya Bang. Ya, terutama di dalam masalah toharoh, kesucian. Di situ ada hadas besar, ada hadas kecil. Hendaknya Bang Henry setelah membaca 2 kalimat syahadat, kemudian menyiramkan seluruh badannya dengan air, yaitu dengan niat, saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Begitu Bang ya. Kemudian disiram mulai dari ujung rambut, dibasahi semuanya sampai ke ujung kaki. Begitu Bang Henry ya. Kemudian apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sholatnya. Jika Bang Henry masih belum bisa untuk melaksanakan tentang bacaan-bacaan sholat, mohon ikhlasnya untuk kemudian Bang Henry nanti pergi ke musola-musola terdekat atau masjid-masjid terdekat ya, kemudian
berwudu setelah mandi besar ya, setelah mandi besar kemudian berwudu, lihat orang bagaimana caranya orang berwudu. Niatnya saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah, gitu aja. Gitu bang ya. Kemudian lihat di samping kiri abang ketika ada orang berwudu, dimulai dari wajah, kemudian membasuh tangan, rambut, telinga, diikuti saja bang. Kemudian nanti masuk ke dalam masjid, kalaupun tidak bisa untuk melafazkan bacaan-bacaan sholat, cukup Bang Hendri itu mengikuti gerakan-gerakan imam. Itu simpelnya ya. Ketika imam takbir, Bang Hendri mengikuti takbir. Ketika imam ruku, Bang Hendri juga ikut ruku. Sesuaikan dengan gerakan-gerakan imam. Begitu Bang Hendri ya. Mohon maaf Bang Hendri, apakah Bang Hendri sampai saat ini masih belum berhitan? Belum bang. Ya, posisi Bang Hendri di mana? Di Makassar ya? Iya. Di Makassar. Jangan lama-lama Bang untuk kemudian bersunat. Kalau misalnya ada kendala dalam hal masalah pembiayaan misalnya, atau minta dibimbing, ya hubungi DPW Makassar, API DPW Makassar Bang Hendri ya. Masalahnya saya juga baru di sini bang, jadi posisi belum tahu apa-apa gitu bang. Oh gitu ya bang ya. Iya. Tapi sunat itu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam agar terhindar dari hadas, untuk taharah, kebersihan, menjaga kebersihan diri. Karena ketika sholat kita masih ada sisa-sisa kotoran yang ada di kulub itu Bang Hendri ya, maka sholat kita itu tidak sah, wudu kita itu tidak sah, begitu. Jadi Bang Hendri secepatnya untuk melaksanakan sunat atau berhitan Bang ya. Iya bang. Ya. Jangan takut, enggak sakit kok. Sekarang kan banyak teknologi. Cukup dilasar Ya, satu hari maksudnya, sudah ya, ini. Saya kan sendiri di sini, ini juga numpang, jadi mungkin kendala biaya bang. Oh ya, nanti bisa berkoordinasi dengan DPW API Makassar ya, Gurunda. Gimana Gurunda? Oh gini aja lah, Gurunda kan ada nomor teleponnya. Nanti kalau ada apa-apa minta aja gitu sama Gurunda gitu. Buat sunat Gurunda, aku mau bersunat nih gitu. Ya nanti dikondisikan sama Gurunda gitu Bang Henry. Oh di nomor telepon yang itu ya bang, yang tadi WA aku ya. Iya, kebetulan Abang Henry ini juga lagi nganggur katanya Ustadz Arif. Iya nganggur apa gimana sih Bang Henry? Iya bang, nganggur memang, jadi lagi cari kerjaan bang. Iya. Ya mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, pekerjaannya gitu ya Bang ya. Dan gini kita doakan juga ya Ustadz Arif ya, mudah-mudahan ya Allah tabahkan hati si bom ya Allah menghadapi kenyataan ini ya Allah, yang karena perpuluhannya makin hancur ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Benar kan Bang Allah. Ya, kami ini ada teman-teman di bawah ini ya. Aduh, noise. Ya, saya wakilin teman-teman yang di bawah. Izin ya udah sing Allah ya. Ya, ini banyak teman-teman di bawah ini mohon meminta maaf pada Pak Hendri karena tadi udah suuzon tadi gara-gara tadi mungkin lama nongolnya. Makanya ya, saya pokoknya juga enggak terlalu hiraukan, dan saya juga enggak marah, enggak ini. Jadi enggak masalah itu bang. Ya, pokoknya itu ya sekedar menguatkan apa yang tadi disampaikan Pak Arif tadi. Nanti setelah ini ya disilahkan bersunat atau ke API Makassar ya, atau mungkin kontak dengan Bang Zuma untuk masalah sunat kah atau masalah gimana. Nanti habis dari sini mandi wajib, mandi junub, jangan lupa
bebersih Iya, diri Bang. ya, mandi junub, bebersih diri Kok mandi, gitu ya. kok mandi junub? Kok mandi junub? Oh, Wah. ya pokoknya mandi wajib lah, mandi wajib lah pokoknya gitu. Intinya basahin kepala Mandi dari ujung wajib. kaki sampai rambut. Ngebasahin kepala dari ujung kaki dah, ya pokoknya itu lah, mandi wajib lah intinya Bang gitu. Al, Bang Al, Bang Jips ini kayak tahu junub aja, orang masih Dia jomblo. bercanda bro, dia nyindir Bercanda, bos, bro. bercanda itu. Enggak. Bang, aku Ya masih mandi sendiri, bebersih Bang. diri aja. Iya, mandi besar aja, mandi besar. Mandi Iya. wajib lah intinya itu. Jangan ganggu dulu lah, saya mau ini ya. Pokoknya buat Pak Hendri kalau ada perlu apa-apa bisa ke API Makassar atau bisa ke Gurunda Zuma kan betul. nomornya ada. Atau gitu barangkali ya. teman-teman yang ada di bawah itu ya yang berasal dari Makassar ingin membantu kelancaran kelancaran Ya. Jadi prosesi sekali lagi proses saya sunat ini hitam mewakili itu ya untuk kemudian Bang Hendri ini silakan minta kontaknya Bang Hendri atau DM gitu kan, barangkali siapa tahu sesama muslimnya ingin menyisihkan sebagian hartanya. Biayanya kan cukup murah ya kalau sunat itu ya. Jadi barangkali ada teman-teman yang ada di bawah ya, Ustaz Alia, Bang Al, Bang Iya. James ya. Iya. Izin ya Ustadz. Ya kebetulan beliau ini lagi nganggur teman-teman. Kalau ada yang mau nge-give beliau bisa dicairkan buat belanja jajan beliau, buat biaya beliau ya. Kalau ada, kita tidak maksa ya teman-teman. Support beliau. Soalnya kalau kita memberikan gift pada beliau otomatis itu udah bisa diuangkan begitu. Ini dengan 4,9 ya. 4 itu biasanya 300-an. Nah, udah 5 tuh. Bukan Bang Singa, jangan berpatokan pada itu. Itu adalah teman-teman yang memfollow dari tadi ribuan itu kan. Jangan berpatokan pada koin yang di atas. Oh, itu jadi follow nggak tidak ada begitu ya? gunanya itu. Iya. Follow itu hasil follow itu. Dan juga ada sebagian dari teman-teman memang ada paus tadi. Iya. Tapi nggak seperti itu. Intinya koordinasi sama teman-teman API nanti Bang Hendri. Ya, koordinasi sama teman-teman API ya. Ya, saya jadi Pak Hendri, saya sekali lagi mewakili Bang, teman-teman saya yang di bawah. pamit bentar ke kamar mandi bentar, Bang. Iya, boleh. Oh, iya, iya. Nggak usah Boleh, turun, boleh. nggak usah turun. Siapa tahu ada Nggak yang usah mau turun, nggak usah ngasih turun. ya. Oke, Bang. Ya, Kita- jadi sekali lagi Pak Hendri. Ya, kita doakan juga Gurunda ya. Bentar lagi juga mungkin ada acara diskusi offline. Mudah-mudahan langkah beliau, perjuangan beliau dilancarkan Amin. oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Tidak ada ya Allah. hambatan, Amin, tidak ada amin. yang jahil-jahil Amin, ya kepada Allah. beliau. Amin amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, Dan amin, ya Allah, terus ya Rabbal support Alamin. perjuangan kita di sini semuanya, Apologet Islam Indonesia (APII) ya, supaya lancar perjalanannya, makin berkembang ya teman-teman ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Ya, jadi sekali lagi ya Pak Hendri, saya mewakili teman-teman di bawah, mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi atas buruk sangkanya ya. Tadi ada yang mengusulkan mondok di pesantren. Diantar aja ke pesantrennya AGH almarhum Sanusi Baco. Itu di daerah mana itu? Di daerah Goa ya, tempatnya almarhum Guru Ta Sanusi Baco itu bisa, siapa tahu bisa mondok di sana gitu. Kalau nama alawiyah saya tuh Salim Muhammad Smith, jadi kalau mau itu Said Salim Muhammad Smith atau Said Salim aja panggilnya. Ya, jadi itu aja mungkin dari saya ya, sedikit nasihat buat Pak Henry ya. Oh, sinyal Bang. Harus kafah dalam Sinyal Abang sinyal ya? jelek kayak Bu Darni. Iya, kayak Bu Darni sinyalnya jelek. merah ya. Bentar. Ini udah bagus Iya, kok ya, insyaallah. Dikit doang. Saya mau off bentar lagi. Mau asar di Jakarta. Udkhulu fisil mikafah Pak Hendri ya. Dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan ya, bahwa ketika kita harus
kita masuk ke dalam Islam itu harus kafah, harus benar-benar serius gitu loh, harus benar-benar sungguh-sungguh dalam menjalankan Islam ini. Tadi juga sudah disampaikan sunat adalah wajib, lalu mandi wajib, dan tadi belajar salat itu pun juga wajib. Kenapa? Salat itu adalah kewajiban. Paling nanti maghrib ya, maghrib nanti ikut aja salat berjemaah, kan dia tuh salat jahar. Nanti lihat tuh depan gerakan-gerakan salatnya bagaimana, bacaan-bacaannya bagaimana, dan sebagainya itu ya. Nah, nanti kalau mau mondok saya usulkan diantarkan aja ke pondoknya AGH Sanusi Baco di daerah Maros, Sulawesi Selatan itu, biar makin oke lagi Pak Hendrinya. Syukron kasiron teman-teman, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari saya. Ya biarlah yang nuduh saya pansos itu di bawah itu, biar mudah-mudahan ya pokoknya ya kebaikan buat yang nuduh saya pansos tadi. Belum Gak bisa apa-apa, jadi entertain ini. Iya. Gak apa-apa. Udah ya, saya mohon diri dulu ya. Udah, saya mohon diri dulu karena Jakarta bentar lagi mau asar. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih udah diperkenankan menyaksikan proses bersejarah ini. Allahumma fiq lakum mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan begitulah. Semua yang naik di sini orang berkualitas, teman-teman ya. Walaupun masih jomblo, Bang Jamesnya janganlah dihujat terus, teman-teman. Kita doakan aja gitu biar Bu Rasmi makin cinta sama Bang James ya, teman-teman ya. Teman-teman ngapain sih gitu? Aduh, Bang Al. Bang Al kalau nggak disapa ini mute aja. Ngobrol lah Bang Al. Siap. Iya. Bang Al sehat, Bang Al? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya kita semangat terus, doakan semoga kita banjir mualaf, banyak yang masuk kepada agama Allah insyaallah. Ya. Amin. Ya, teman bentar. Memberi pintu penyemangat bagi yang lain supaya nggak malu-malu untuk login insyaallah. Iya betul. Ya teman-teman di bawah, mumpung ada Gurunda nih di atas ya, yang sudah berniat untuk mualaf, silakan ajukan permintaan naik. Soalnya baru 3 nih hari ini ya. Siapa tahu ada nambah lagi, berarti 4 gitu ya. Kalau belum ada rencana, yuk kita bikin rencana di atas dengan cara diskusi dulu. Silakan ya, oten-oten di bawah, silakan naik. Ya jangan takut. Karena kami di sini tidak memakan daging orang ya, karena di Islam itu. Si Juli insya Allah secepatnya, dia sudah biar langsung nggak mengakui lagi di ajarannya gitu, dia aja udah kaget kok ada beginian sih. Terus dimasukin semua para penghujat itu, baru ditinggal, nggak ada yang ngatur. Nah ini juga yang perlu diwaspadai. Biar nggak apa-apa lah yang nonton cuma 100 daripada yang nonton banyak tapi tawuran, menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kayaknya saudara kita Muslim juga kan terpancing, pasti amarah itu naik. Nah akhirnya berbalas pantun. Itu sih dari saya ya, makanya saya itu nggak mau masuk ke ruang mereka. Lebih baik saya kerja nyari beras buat makan sehari-hari Bang, kira-kira begitu ya. Ini juga namanya nggak bagus Bang, nggak, ini Muslim ini kalau nama ini nggak bagus, pakai nama biasa aja. Assalamualaikum. Tanya dulu Bang Alek. Selamat siang Sofiatul, open mood. Selamat siang. Udahlah turunin aja. Pangeran dia itu. Suara pangeran gitu. Iya, ini ada yang bilang nih berani kandang. Indonesia ini kandang saya loh bro.
Mempesona Indonesia ini kandang saya. Saya lahir di Indonesia, insya Allah meninggal di Indonesia. Indonesia kandang saya. Indonesia merdeka itu karena atas jasa-jasa pahlawan yang beragama Islam. Hampir 99,9%. Indonesia ini negara saya, ini kandang saya, gitu loh. Gitu loh. Nah kalau Anda membuat Komal, ya bukan kami nggak mau masuk, tapi kita udah tahu di sana berbau sampah, ya ngapain kita lagi mencium sampah? Kita kan harus mencium bau surga. Gitu bro ya. Nah, Anda paham itu. Bau kandang babi ya Bang Hendy ya. Lama-lama Ya, kurang lebih begitulah. Ya, lama-lama kita di rumah mereka itu ya lama-lama akhirnya kita jadi babi seperti itu. Minimal bau babi gitu ya benar. Berani kandang. Menurut si apa ini? Mempesona ya. Sebenarnya gimana ya? Kalau mau gini aja, ketemu langsung aja di darat. Kemarin ada yang mengajukan diri, mau diskusi. 4 orang gitu, minta 1 orang dibayar 200 juta, jadi 4 orang 800 juta. Terus minta dibayarkan bodyguard, minta dibayarkan security, minta dibayarkan transportasi pesawat pulang pergi kelas bisnis, terus minta dibayarkan hotel VIP. Ya siapa lu? Babi mau dibayar, enak aja lu. Oh ada juga yang begitu ya? Ada. Ngajuin ke api itu 4 orang. Ya salah. Padahal. Ya gimana? Ngajuin ke api minta 800 ya, kalau kita total semua itu bisa 1 M lebih. Dengan kita bikin masjid ya Bang Hendy. Iya. Ya padahal ada seorang pendeta besar yang bernama Anas dari Malaysia itu yang dari Vatikan, mungkin Bang Hendy kenal ya? Siapa? Ada, nanti dia sering di Pendeta roomnya. besar Anas Al-Hayas. Itu pendeta besar ya, Al-Hayas, udah Bang Andi. belajar di Vatikan 11 tahun, di Yerusalem 11 tahun. Dia mengajar di room ini cuma-cuma, nggak kayak oten-oten ini. Minta ini, minta bodyguard, minta pengamanan. Aduh, emang dia siapa ya? Masa babi di kita apa? Karena orang yang kayak begitu sudah ketakutan dari awal, udah paranoid karena apa yang mereka perbuat. Sebenarnya dia akui itu dalam dirinya salah. Selama ini sepak terjang mereka itu apa yang dia lakukan itu menista, salah. Dia orang yang mengakui dirinya salah itu pasti paranoid seumur hidup. Makanya dia kemana-mana butuh bodyguard. Coba saya kemana-mana nggak perlu pakai mengawal. Kalau saya mau pakai gampang, tinggal call ada gitu loh. Nah ada nggak di Jakarta misalnya nih, ada yang undang nggak saya? Misalnya Bang Andi diundang ke gereja ini atau kemana diskusi, ayo saya datang, nggak usah dikawal-kawal segala. Coba teman Kristen yang dengar sini, ada nggak yang mau ngundang saya ketemu? Banyak kok pendeta saya ketemu, nggak perlu itu. Diundang ke sana, diundang ke sini, datang saya. Nggak perlu pakai pengawal, nggak perlu minta bayaran gitu. Orang datang diskusi santai kok, ngopi-ngopi bareng, saling tukar nomor. Ini nomor pendeta banyak di nomor saya. Nggak perlu kayak gitu. Apalagi kalau untuk di media sosial, saya bukannya takut. Cukup kita lihat kalau Banjuma masuk, mereka nggak dikasih waktu bicara. 8 orang mereka tawuran. Bang Juma naik turun gitu. Emang bisa ada keadilan? Kalau Kristen kebanyakan nggak ada keadilan, nggak ada. Mana ada keadilan kalau di room Kristen itu? Tapi kalau di room Muslim, kalau satu Muslim yang bicara ada satu Kristen, udah kita biarin berdua, gitu loh. Nggak ada keadilan bro. Itu kira-kira dari saya teman-teman ya. Jadi untuk itu teman-teman, kalau perlu diboikot aja deh room-room kayak gitu. Ada tampilan di beranda Anda ya, boikot aja, nggak usah masuk. Kita ini mayoritas kok. Kenapa mereka memakai nama saya dipalsukan, nama Banjuma dipalsukan, logo-logo api semua dipalsukan gitu? Kenapa? Tujuannya apa? Supaya Komalnya rame untuk mencari beras buat makan demi koin. Kenapa kalau foto saya dipakai Komal Anda rame?
Kenapa nggak pakai foto bapakmu ke, foto ibumu ke, atau foto Tuhanmu ke? Lebih ngetop gue dong daripada yang saya maksud tadi. Inilah orang-orang yang kayak begini. Kerjanya ini pun tiap hari. Makanya mereka ini tidak ada yang mau keluar kandang. Udah parno duluan karena udah paham. Saya datang ke rumahnya Kiamat. Kiamat mana ada, kabur. Kalau mereka merasa tidak salah kan nemui saya dong. Kita datang bukan untuk eksekusi kok. Kita udah mengerti hukum, tidak mungkin kita menegakkan hukum melanggar hukum. Kita mau tanya jawab ada apa? Kabur kan? Kenapa? Orang kabur itu berarti dia salah. Orang gentleman itu ya ayo kita ketemu. Gitu ya. Saya datangin si Kendi, mualaf. Katanya ternyata di room lain dia hanya katanya di framing, dia ingin menghancurkan Islam. Saya datangin rumahnya. Tim yang datang malam-malam. Saya bilang tidak ada satupun yang berhak menyentuh ini orang. Karena kami muslim tidak diajarkan seperti itu. Gak ada yang menyentuh. Kita diskusi baik-baik ada apa. Gitu loh. Jadi nggak usah takut masalah itu. Nggak ada itu. Persekusi kayak gitu. Kami muslim diajarkan tidak main fisik. Tapi perang pemikiran. Jadi nggak usah parno duluan. Minta segala 200 juta per orang. Pakai bodyguard skala. Emang lu mau kemana lo? Artis lu. Artis lu dikawal. Iya. Jadi artinya Bang Handi dengan teman-teman termasuk baik juga ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Andi ke rumah Kiamat Bang Andi. 2 kali aku ke rumah dia. Kenapa bang? Jumpa orang tuanya Bang. Jumpa. Ada videonya, lihat aja video aku. Jadi respon orang tuanya cuman itu Bang? Dia nggak mau terbuka, nggak mau ngasih nomornya, yang melindungi anaknya. Kebetulan depan rumahnya itu Pak RT, saya aja Pak RT. Kalau saya mau jahat kan, saya ke pesantren aja, ada yang di situ. Sama Pak RT ada toko-toko pesantren. Bisa aja saya adu domba anak pesantren, langsung boycott rumahnya. Tentu kan kita nggak mau seperti itu. Gitu. Jadi kita hanya ini datang ada apa? Kalau bisa kita maafkan. Kita salaman, buat surat perjanjian, jangan saling kayak gitu lagi. Itu tujuan kita mau datang, nggak ada yang lain kok. Itulah cerminan Islam itu. Karena saya juga ngerti hukum sih. Ini nggak boleh melanggar hukum. Emang Kiamat posisinya di mana Bang Hendi? Di Malang. Oh Malang. Dekat dari restoran Ustadz Ahmad Wakid. Ustadz Ahmad Wakid kan juga pengurus Malang ya. Deket banget dari restoran dia. Jauh ya. Jauh dari kita ya Bang Lek ya. Jauh lah Bang. Kita ya Sumatera. Iya. Tapi begini teman-teman kita ini termasuk yang baik lah. Mengikuti prosedur yang ada. Kalau saya nggak ada cerita Bang Hendi. Terserah mau teman muslim marah sama saya kan. Ku hajar dulu. Ku hajar lalu ku tanya. Saya pribadi ya nggak ada mungkin kalau makanya saya nggak ikut saya juga pernah saya keluar saya nggak ikut karena di API ada aturan yang memang bisa sesuai juga dengan peraturan yang ada. Tapi bagi saya pribadi saya tidak akan memakai aturan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Masa, bagaimana menurut Bang Masa ini 3 orang hari ini yang mualaf ya baru di Komalku belum di Kamis kita tadi ada juga yang mualaf. Gimana tuh? Iya. Sedih apa bahagia? Ditanya definisi Tuhan aja dia kagak ngerti. Iya juga sih. Gimana tuh Bang Musa? Sedih apa senang? Aku kaget loh denger Bang Maria murtad loh. Sedih aku loh. Kok murtad? Parah lu. Ya, murtad itu dari Islam ke ini. Parah lu.
Murtad itu dari menyembah Allah, menyembah manusia, itu murtad Bang Asal. Oh, jadi hari ini berapa Bang? Udah syahadat dong 3 orang? Baru 3. Aku rencana mau memfulin keempat gitu. Ayo, ambil wudhu. Ambil wudhu, pakai peci. Ya, masa ya? Iya, nggak apa-apa Bang. Kristen masih mayoritas dunia Bang. Cuma 3 orang mah kecil itu Bang. Lah kata siapa? Yang Kristen yang mana? Wanes kah? Katolik kah? Protestan kah? Unitarian kah? Ortodok kah? Yang mana yang mayoritas? Iya, gabungan semuanya. Mana? Tuannya aja beda. Ribuan DNM itu Bang Masaha kalau dibagi minoritas paling berapa persen? Loh, iya. Lah, kata Nabi Muhammad juga nih Islam ada 72 golongan. Ada hadisnya. Mana? Baca coba. Bisa nggak baca? Hadisnya kan? Mana? Iya, benar nggak itu hadisnya? Mana? Iya, ini di Google. Mana? Harus Google. Hadis Google. Sejak kapan Google berhadis? Google itu bukan nabi. Parah lu. Sekarang benar nggak itu? Yang mengeluarkan hadis itu nabi. Nabi itu ya kata-kata nabi itu perbuatan nabi gitu kan. Nah, sejak kapan Google jadi ini? Jadi nabi. Parah lu Oke, turun dulu. Saya nyimak di bawah siap aja. Bang Rey. Iya, Bang Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diberikan pendingin cuaca kepada Bang Masa, Ustadz Al. Oke. Bang Iso, sebelumnya Iso kan naik ke atas ini tentu ingin menyampaikan sesuatu. Kalau ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, boleh silakan. Atau mau menjelaskan sesuatu tentang Islam yang mungkin menurut abang kurang jelas gitu ya, boleh kita diskusikan di sini. Silakan, Iso. Iya Bang, kan tadi sebenarnya aku ada pertanyaan kok jadi lupa ya. Kasih aku waktu 1 menit Bang buat ingat lagi. Ustadz Miftah, filternya kayaknya bocor, Ustadz. Oh iya Bang, aku baru ingat nih, aku bertanyanya ke mana nih, ke Gus Miftah atau ke Bang Al nih nanyanya. Terserah, boleh aja, silakan aja. Iya, begini Bang, itu kan kalau menurut Islam itu kan Allah itu tidak beranak ya kan. Nah, terus Adam ini adalah ciptaan Allah ya kan. Jadi kira-kira hubungan Allah dengan Adam ini sama seperti hubungan manusia dengan Indomie gitu ya Bang ya? Karena kan Indomie ini kan ciptaan dari manusia. Begitu nggak Bang? Oke, izin saya tanggapi ya Ustadz ya. Oke, jadi salah itu ya. Hubungan Allah dengan Nabi Adam itu sebagaimana yang tertuang di dalam surat Az-Zariyat 59 nggak salah itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi hubungannya adalah seorang Khalik ya, pencipta dengan hambanya ya. Kita ini hamba statusnya. Jadi kalau ada kata Rabb itu dia bermakna pemilik. Nah, kita ini adalah dimiliki oleh Allah dan kita ini adalah ciptaannya. Jadi hubungannya kita sebagai hamba, Allah itu sebagai sang pencipta ya. Nah, ya hubungannya seorang hamba itu dia tidak punya pilihan kecuali hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak ada pilihan lain. Makanya dalam Al-Quran tidak dikenal terminologi ab atau bapak, tidak dikenal. Kenapa? Karena hubungannya bukan hubungan biologis dengan Allah. Kalau bapak itu konotasinya adalah hubungan biologis seperti bapak dan anak, dan itu bisa bias gitu. Tetapi Allah di sini adalah sebagai pencipta, Khalik,
dan manusia yang dicipta sebagai hamba. Nah, di sini clear bahwa manusia harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bukan anak Allah, bukan. Kita juga bukan keluarga Allah, bukan. Tetapi kita ini adalah hamba, ciptaan Allah, makhluk ya. Sedangkan Allah itu Khalik yang menciptakan makhluk, ya. Nah, disitulah. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, dia tidak biarkan kita tersesat gitu. Tetap diberi guidance, diberi petunjuk, diberi nabi sebagai pembimbing. Nah, termasuk Nabi Adam alaihissalam itu adalah salah satu ya, dia nabi, dia manusia pertama yang Allah ciptakan, sekaligus nabi yang pertama yang Allah tunjuk sebagai pembimbing manusia. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi Adam itu memang sudah didesain oleh Allah, peruntukannya untuk tinggal di bumi. Makanya dalam Islam kita tidak menyatakan bahwa, tidak mengimani bahwa Adam itu dihukum oleh Allah, dibuang ke bumi, tidak. Tetapi memang dia sudah dimaafkan, dia bertaubat atas kesilapannya itu, ya. Dan dia memang diperuntukkan untuk tinggal di bumi, ya. Makanya diturunkan seperti itu. Jadi hubungan kita dengan Allah kembali tadi ya, sebagaimana Allah perintahkan Adam itu untuk menghamba kepada Allah, ya, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh itu. Nah, karena bumi ini Allah ciptakan untuk diwariskan kepada hamba-hambanya yang soleh, yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan seperti hubungan bapak dengan anak, tetapi Sang Khalik ya, pencipta dengan hamba-hambanya yaitu makhluknya. Begitu, Bang? Iya, Bang. Jadi berbeda betul dengan Kristen ya. Kalau keyakinan Kristen itu Tuhan itu beranak gitu. Jadi hubungan Tuhan dengan Adam itu sama dengan hubungan Ibrahim dengan Adam, anak pertama dari Ibrahim gitu, Bang. Nah. Iya, jadi memang beda gitu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah itu Esa, dia tunggal, kemudian dia tidak bergantung kepada makhluknya, dan dia tidak pula punya anak, ya. Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Makna kata anak di situ kan bisa banyak terminologinya ya. Anak itu artinya ya sesuatu yang memiliki genetika, esensi yang sama dengan bapaknya, kan begitu. Jadi kalau Adam itu dikatakan anak Allah atau anak Tuhan seperti itu, ya tentu saja kita sama saja dengan menyamakan Allah itu dengan Adam. Karena kan anak dan bapak itu satu gen, satu genetika. Nah, sedangkan Allah sendiri itu tidak serupa dengan apapun. Dalam kitab manapun itu disepakati, baik di Torah, baik di Injil maupun dalam Al-Quran, bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun yang dia ciptakan. Jadi kalau kita ada orang mengatakan bahwa Allah itu seperti Adam itu bapaknya, maka itu tidak ada dalilnya gitu. Tidak ada dalilnya ya. Allah itu laisa kamislihi syai'un dalam surat Syu'ara. Allah tidak serupa dengan apapun ya. Tidak ada yang setara dengan dia. Tidak ada yang bisa menyamai dia dalam segalanya, dari sifat maupun zatnya ya. Sehingga dia tidak men-share apapun dari dia itu kepada selain dia. Tidak. Jadi Allah tidak menciptakan Tuhan lain selain dari dirinya, tidak. Jadi dia menciptakan makhluk ya. Jadi dia tidak menciptakan, tidak punya anak gitu. Kalau anak ini kan animal function, artinya hubungan biologis seperti manusia dan binatang yang melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, lalu dari hubungan itu melahirkan sebuah generasi. Itu yang dimaksud dengan anak secara makna ya. Nah, makanya itu sangat ucapan yang sangat keji bagi Al-Quran. Hampir-hampir langit dan bumi ini runtuh karena ada yang mengatakan Allah itu punya anak. Itu tidak pantas bagi Allah memiliki sifat-sifat seperti itu. Karena dia maha suci, dia maha kuasa, dia maha sempurna, dia tidak butuh apapun, tidak bergantung kepada apapun, kepada yang dia ciptakan. Begitu, Bang? Iya, Bang. Jadi justru kalau menurut saya Tuhan itu tidak sempurna sebelum adanya Adam, Bang. Jadi Adam yang membuat Tuhan itu sempurna. Kenapa? Karena Adamlah yang membuat Tuhan tuh tahu rasanya itu menjadi seorang bapak, menjadi seorang orang tua. Gitu, Bang.
Ya, saya ulangi lagi ya. Bahwa Adam itu ciptaan Allah. Dia bukan anak Allah. Allah tidak punya istri. Kalau kamu katakan bahwa Adam itu anak Allah, ya, maka itu harus dikaji betul pernyataan kamu itu. Apakah kamu itu mengucapkan itu dalam keadaan sadar atau tidak sadar gitu? Kalau dalam keadaan sadar, saya yakin kamu itu tidak mencernanya dengan baik, ya. Kalau kamu katakan Allah punya anak, berarti dia punya istri. Ya, dia punya istri, lalu hubungan biologis seperti hubungan suami istri sehingga dia punya anak begitu. Atau Anda ingin mengatakan itu anak secara kiasan. Mana yang betul kira-kira? Kalau dalam bahasa Arab itu ada dua ya. Ada ibnu, ada walad. Kalau walad itu anak secara biologis, lahir dari hubungan seksual. Itu anak sebenarnya, satu genetika. Tapi yang kedua ibnu itu bermakna anak secara kiasan. Misalnya anak kunci, anak angkat, anak pungut, ya, anak lain-lain. Nah, kira-kira dari dua makna ini, mana yang kamu maksud terhadap Adam itu? Apakah anak secara biologis atau anak secara kiasan? Silakan. Ya kan tadi aku bilang Bang, hubungan Tuhan dengan Adam itu sama seperti hubungan Ibrahim dengan Ismail. Itu iya. Bang. Makanya saya tanya, kan berarti kamu menganggap Tuhan punya anak kan, betul? Betul, ya. Nah, betul. coba jelaskan sama saya itu kalau Abraham dengan Ismail, berarti kamu ingin mengatakan itu anak secara biologis. Ismail itu lahir dari hubungan biologis antara Abraham dengan istrinya, hubungan seksual. Ya justru begini Bang, justru mengatakan Adam itu bukan anak Tuhan, maka logikanya justru kita menyekutukan Tuhan dengan Adam, karena Tuhan itu juga tidak mempunyai bapak gitu loh. Dengan mengatakan Adam ini anak Tuhan, berarti kita menempatkan Adam di bawah Tuhan gitu loh Bang. Bang Eso, begini Bang, saya ulangin ya, Abang dengerin baik-baik ya. Tadi saya sudah katakan bahwa Allah itu tidak punya anak, ya. Kenapa? Karena definisi anak itu adalah generasi yang lahir dari hubungan seksual. Itu makna anak. Jadi kalau Abang mengatakan Tuhan punya anak, berarti Tuhan melakukan hubungan seksual. Sama seperti makhluk yang dia ciptakan melakukan hubungan seksual. Apakah itu binatang maupun manusia. Itu animal function Bang Eso. Nah, jadi itu tidak mungkin bagi Allah. Kenapa? Karena dia tidak punya istri. Bagaimana mungkin dia punya anak gitu. Dan manusia ini ciptaan dia. Allah itu tidak serupa dengan apapun yang diciptakan. Jadi Adam itu bukan anak Allah, bukan anak Tuhan. Tetapi dia ciptaan Allah yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Itu kata kiasan ya. Dia ciptakan ya langsung direct dari tangannya. Kemudian dia tiupkan nyawa di situ. Sehingga Adam itu hidup ya. Dan dijelaskan juga bahwa Adam itu min turab, dia diciptakan dari saripati tanah. Ya, tidak mungkin Allah itu satu genetika dengan Adam. Kalau kita katakan satu Adam itu anaknya Tuhan, berarti Anda mengatakan bahwa Allah juga tercipta dari tanah. Padahal tanah adalah ciptaan Allah. Bumi ini, alam semesta ini, ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah juga terdiri atau satu zat, yaitu dari tanah juga gitu. Kan tidak mungkin gitu. Begitu Bang Eso. Iya. Oke deh Bang, kita istirahat dulu ya Bang. Iya silakan. Silakan teman-teman kalau mau nambahin atau mau bertanya yang lain. Bang Maria mungkin tanggapin, silakan Bang Dah. Abangku Mariam. Ya. Silakan Bang Dah. Mana si Iso? Iya betul. Jadi sebenarnya kalau dibilang kata gambarannya Allah itu memang tidak salah gitu loh. Tetapi makanya kita sebut Allah itu di situ maha. Kalaulah kita makanya dibilang jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain selain aku, selain Allah, selain dia kan gitu. Supaya sebenarnya gini, manusia ini kan terkadang sesuatu yang tidak dilihat oleh matanya itu dan memberikan mukjizat-mukjizat, mereka tidak percaya sama yang tidak terlihat kan gitu.
itu mengibaratkan seperti ketika kalau ada yang seperti itu, ada makhluk yang bisa memberikan sesuatu kepada manusia itu Allah itu sendiri maha, kata mahanya itu melebihi daripada manusia itu sendiri gitu loh sebenarnya. Jadi kita itu diberikan memang karena sulitnya kita menjelaskan tentang Allah yang tidak terlihat, yang tidak bisa digambarkan ini. Sebenarnya kalau di Bible sendiri itu sang penulisnya itu yang sebenarnya sang penulis di dalam Bible itu yang menafsirkan sendiri tentang Allah itu gitu. Jadi cuman sayangnya itu jadi doktrin buat para pengikutnya, buat penganutnya itu tanpa pengkajian. Jadi kalau bagaimana bisa mempercayai kalau tidak bisa dilihat? Nah itu. Jadi bedanya kita setelah di Islam itu kita meyakini Allah itu memang kita meyakini dan mengimaninya itu memang benar-benar karena kita rasakan, bukan karena kita pelajari, karena kita rasakan kehadiran Allah itu gitu. Makanya kalau tadi saudara saya Iso itu berbicara tentang ya Adam, sebenarnya Adam itu tanpa dia diciptakan Allah sudah menciptakan makhluknya, banyak dia makhluk diciptakan, malaikat yang suci sekali gitu loh. Sudah dia ada ciptakan, cuman kenapa dia menciptakan Adam ini? Tentunya hanya Allah lah yang tahu. By desainnya itu Allah yang tahu gitu loh. Dan untuk memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya itu dia memang harus melalui proses yang bisa dilihat sama manusia itu, bahwa supaya status mahanya daripada Allah itu ketika kita lihat seorang kayak Yesus itu bisa memberikan mujizat dan menghidup segala macam, ketika mereka mentuhankan yang seperti itu, bahkan status Allah di situ tuh mahanya itu lebih daripada yang dilihat sama manusia itu sendiri gitu loh. Kayak Adam gitu ya, Adam bisa diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Tentunya bukan proses bim salah bim langsung dia jadi gitu loh. Jadi memang di Islam itu sendiri mampu menjelaskan itu, manusia itu diri itu kan terdiri dari jasad dan jasmani dan rohaninya. Kalau di yang lain kan sulit untuk menjelaskan itu. Apa itu jasad, apa itu rohani. Makanya terkadang suka banyak kekeliruan. Roh saja sudah dipikir tentang berbicara tentang roh di dalam Bible itu aja, asumsi liar sudah banyak gitu. Dianggap roh itu adalah sebuah bentuk gitu loh. Padahal kalau sebuah bentuk yang dianalogikan bahwa ini adalah Tuhan. Padahal artinya simpel sebenarnya. Roh itu kan hanya nyawa untuk kita supaya bisa hidup gitu loh. Makanya jasad juga tidak. Kenapa jasad ketika orang mati yang dikuburkan jasadnya bukan manusianya? Kalau ya itu kan harus bisa diartikan gitu loh maksudnya. Dan di sana di Alkitab itu sendiri, bukan Alkitab ya, Bible ya saya bilang ya, karena Alkitab itu kan tidak bisa kita bilang Alkitab karena kita belum tahu konfirmasi kebenarannya, kesucian di dalam Alkitab itu gitu loh. Kita yang sekarang misalnya kayak Bible itu ya. Jadi harusnya kita orang yang berakal kan bisa melihat mengubur orang mati gitu kan, tapi yang kita kubur jasadnya. Kenapa bukan manusia saja, kita ngubur manusia gitu kan? Karena manusia itu hidup, antara ruh dan jasad itu sudah menyatu gitu loh. Nah, Allah itu menjelaskan sendiri sebagai yang pemilik alam semesta beserta isinya itu, yang mau menciptakan segala sesuatu yang ada itu, dia menjelaskan gitu loh, dia menyampaikan gitu loh. Dia menyampaikan itu semua lewat sekarang yang kita lihat secara bisa johiria sama secara johiria kita gitu loh. Jadi tidak bisa, makanya tadi dibilang sama Bang Ustadz Ali itu memang tidak bisa kita gambarkan istilah kata kalau misalnya manusia Indomie diciptakan ya karena dia menciptakan. Itu bukan ciptaan, itu buatan gitu. Itu dibuat, bukan mencipta. Itu bahasa mencipta itu tidak bisa kita samakan dengan kata ya karena manusia itu mampu. Apa yang tidak mampu sekarang manusia lakukan? Dia bisa membangun gedung tinggi. Padahal manusia cuma ukuran 180 cm, tapi dia bisa membangun gedung sampai 360 meter. Tentunya karena apa? Apa karena manusianya? Bukan.
Nah, itulah makanya sebenarnya semua itu tidak, ketika Yesus berkata itu semua ini atas kehendak Bapakku. Nah, itu semua manusia kayak kita ini, kita sebenarnya sama gitu loh. Hanya kita contoh saja bahwa semua kita yang lakukan ini bukan kita yang melakukan. Makanya bahasa-bahasa di dalam kitab itu biarkan Allah Bapakku yang melakukan pekerjaannya. Jadi kita ini memang tidak ada gitu loh. Dia yang ada gitu loh. Dia yang ada, dia yang melakukan ini semua. Terkadang cuma kita nggak sadar diri. Makanya di Bible itu kurang itu dijelaskan asal usul muasal asal kejadian itu gitu loh. Nah, Islam itu memberikan tawaran ini loh, kalau kamu pingin tahu segala sesuatu yang mau kamu tanyakan di dunia ini, baik yang mulai dari awal pencipta sampai nanti bakal bagaimana ini yang dicipta, ada gitu loh. Cuman tapi tentunya sebenarnya ya kembali lagi, memang semua agama itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Kalau akalnya tidak dipakai, akan selalu bertanya gitu. Kayak kisah dulu seorang Nabi Musa itu sama Nabi Khidir kan. Seorang Nabi saja yang diwahyu aja masih bertanya kan tentang Nabi Khidir apa yang dilakukannya kan gitu. Nah, itu memang manusia gitu loh sifatnya gitu loh. Nah, itu hanya semua yang kita diucapkan ini, semua yang di Alkitab dan yang kita lihat semuanya perumpamaan-perumpamaan, bahwa makanya kita beranalogi. Analoginya itu tanpa kita memakai akal nggak akan pernah nyampe kita mendefinisikan tentang Allah itu seperti apa gitu loh. Nggak akan mampu gitu loh. Karena kita ini hanya ibarat kata kotoran dari nggak lebih daripada debu. Bagaimana kita menjangkau itu pakai nafsu. Tapi Allah kasih akal, kita mampu melalui petunjuk-petunjuk yang diberikan. Tentunya salah satunya ya kitab-kitab itu. Cuman sayang-sayangnya kitab-kitab yang sekarang kan saya tidak bisa berbicara itu adalah asli ya, karena memang asli kitab itu bukan seperti itu kan gitu. Adanya semua manuskrip itu, dan sebenarnya makanya Bible itu tidak sembarangan, tidak boleh sebenarnya. Berbahasa Ibrani itu sama Yunani itu tidak semua orang bisa. Jadi tidak semua orang bisa gitu loh, hanya orang-orang tertentu gitu loh. Dari 5 naskah yang manuskrip yang ada, 4 di Inggris itu, 1 di Prancis, itu tidak mudah untuk ditranslate dan diterjemahkan. Tiba-tiba muncul kata Bible ini, kitab suci, kan udah ngawur jadinya gitu. Tapi dari situ pun masih bisa kita ambil inti-inti sarinya. Cuman si penulisnya tidak mampu menjabarkan tentang Tuhan itu, Tuhan yang tidak terlihat itu, kepada manusianya. Akhirnya kita bernarasi liar tentang Tuhan. Akhirnya ketika yang tidak terlihat kita tidak bilang Tuhan. Ketika yang terlihat mampu memberikan mukjizat akan kita bilang Tuhan. Disitulah persoalannya sampai sekarang. Padahal Bible sendiri itu sudah jelas-jelas mutlak menyatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Sebenarnya berarti kalau sudah tidak bisa dilihat, berarti yang terlihat itu apa bisa kita tuhankan? Itu sebenarnya pada poinnya. Terima kasih. Insya Allah, silakan Ustaz Al, disambung Ustaz Al. Sedikit saya tambahin ya. Saya simpulkan sedikit ya. Jadi udah dijelaskan ditambahkan sama Kang Maryam. Jazakallah, Masya Allah. Luar biasa antum Maryam. Jadi tadi ya Bang Eso, bahwa manusia itu tidak mampu menciptakan. Yang namanya Indomie kita bikin, bahan-bahannya itu semua sudah Allah siapkan. Kita tuh tinggal meracik gedung tadi kata Kang Maryam ya. Manusia nggak mampu menciptakan bahan-bahan untuk gedung itu. Tapi yang mampu itu cuma meracik saja bahan-bahan yang sudah Allah sediakan. Jadi tidak satu pun yang diciptakan oleh manusia. Tidak ada. Hanya Allah yang mampu mencipta. Makanya Allah itu disebut Khalik kalau dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Al-Quran. Khalik itu artinya pencipta. Hanya satu saja pencipta. Selebihnya apa? Selebihnya adalah ciptaan. Apa itu alam semesta ini? Apa yang disebut alam semesta? Menurut definisi para saintis ya, alam semesta itu adalah dimensi ruang dan waktu ini. Termasuk galaksi Bima Sakti seluruhnya ini yang berada dalam dimensi ruang dan waktu itu disebut dunia ini ya. Nah, itu yang disebut dengan makhluk atau ciptaan Allah. Di mana alam semesta ini seperti balon yang terus mengembang nih, kata ilmuwan Einstein bilang ya. Nah, artinya dia membesar. Kalau ditarik ke belakang, maka seperti sebutir debu saja aslinya. Ya, itulah ciptaan Allah. Lalu Allah kembangkan, Allah siapkan sistem dan seterusnya. Jadi manusia itu tidak mampu melakukan apa-apa, ya.
Apalagi kita ini dari kalau anak keturunan Adam ini kan dari tetes nutfah, air mani yang hina ya, dari hubungan biologis. Nah, bagaimana mungkin kita mau menyamakan diri kita dengan Allah ya? Begitu juga dengan Adam. Ketika Adam Allah ciptakan dari tanah, saripati tanah dia kumpulkan, lalu dia ciptakan casingnya, bodinya ya. Sebelum dia tiupkan ruh itu, setan itu sudah melihat iblis itu. Jadi kata iblis apa? Kalau ini nanti diberi nyawa oleh Allah, aku akan perangi dia, aku akan menjadi musuhnya, akan kuhancurkan katanya. Jadi iblis sudah bertekad, dia sudah iri gitu. Nah jadi disitulah awal mulanya bahwa ada permusuhan, ada upaya untuk memalingkan akal kita ini ya, untuk mengenal Allah itu, sehingga tidak mampu mengenalnya karena memang tipu daya dari setan itu ya. Dalam Al-Quran ya dikatakan bahwa fattakhizu aduwa, perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Jadi kalau ada pikiran-pikiran kita yang meragukan Allah, itu dari setan sesungguhnya. Karena setan itu inna syaitana yajri majrid dam, dia mengalir di dalam darah anak Adam. Nah dialah yang membisikkan yuwaswisu fi sudurinas, sehingga manusia itu ragu. Oh, bagaimanakah Tuhan, siapakah dia, bagaimanakah dia gitu. Apa berarti berprasangka gitu yang buruk-buruk tentang Allah. Padahal Allah itu perintahkan kepada kita dalam Al-Quran, Allah itu maha suci. Artinya kata maha suci di situ, dia harus dibebaskan dan dibersihkan daripada segala sifat yang rendah. Ya, yang namanya nutfah air mani itu rendah, yang namanya tanah itu hina, ya, karena dia tempat yang rendah ya di bumi gitu. Nah, sedangkan Allah itu maha tinggi, aliyun, alim. Dia yang maha tinggi dan maha mengetahui ya. Nah, jadi Allah itu sempurna, manusia itu tidak sempurna. Jadi tidak bisa kita serupakan manusia dengan Allah. Kalau kita serupakan berarti kita mengatakan Allah tidak maha sempurna. Manusia tidur, Allah tidak tidur. Manusia butuh makan, Allah tidak butuh makan. Manusia lupa ya. Bahkan Yesus pun itu tidak memiliki kualifikasi sebagai Tuhan karena dia ciptaan Tuhan. Buktinya apa? Yesus itu dia lupa kapan buah ara itu panen, sehingga dikata-katai sama dia, bahkan disumpah sama dia, akhirnya buah ara itu mati gitu kan. Begitu juga ketika ditanya tentang hari kiamat, Yesus juga nggak tahu, tidak seorang pun tahu kapan hari itu, tidak anak, tidak pula Roh Kudus, tidak ada. Yang maha mengetahui itu hanya Allah saja. Jadi dia maha sempurna, maha mengetahui. Dia tidak tidur, dia tidak butuh makan, dia tidak lupa ya, dan dia tidak bergantung kepada apapun. Nah jadi itu ya, Allah itu punya definisi sendiri, punya kualifikasi sendiri ya, yang membedakan dia dengan apapun yang dia ciptakan, sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa diserupakan dengan Allah itu. Begitu Kang Isu. Ya, makasih Ustadz. Silakan Bang Iso ditanggapi. Silakan Bang Iso. Coba Bang Maryam bisa kasih contoh nggak antara mencipta dan membuat itu? Takutnya aku bingung itu antara keduanya itu. Oh, surah Maryam itu aja sih mungkin. Ustadz silakan. Atau Bang Maryam menjelaskan yang waktu penciptaan burung, membuat burung. Ya, jadi sebenarnya ya bahasa-bahasa cipta ini kan hanya bisa itu kan bahasa-bahasa dari Allah itu sendiri ya. Kalau kita manusia ini belum pernah ada satupun yang bisa kita ciptakan gitu loh. Karena kalau sesuatu misalnya makanya para ilmuwan itu sendiri ketika mereka merasa dirinya pintar bisa menemukan yang tidak pernah ditemukan sama manusia, mereka terkaget-kaget ternyata sudah ada di Al-Quran itu sendiri. Mereka makanya langsung istilah kata, rasa kepenasarannya itu mereka belajar sampai puluhan tahun mencari tahu tentang apa yang tidak ada, dari mana asal usulnya. Makanya mereka menjadi gelar profesor itu. Ketika mereka tahu di Al-Quran itu sudah ada, gelar profesornya itu banyak yang mereka hilangkan gitu loh, karena itu berarti sudah ada sebelum mereka membuat gitu loh, membuat itu gitu loh. Jadi kata ciptaan itu hanya bisa dimiliki sama Allah itu sendiri,
tidak bisa dibandingkan gitu loh. Makanya saya bilang tadi, kita ini belum mampu membuat apa-apa gitu loh. Bahwa semua sebenarnya gini ya, saya tidak bisa menjelaskan kata penciptaan karena khawatirnya kita salah paham. Intinya gini, kalau kita simak nih kata Yohanes nih ya, saya ambil kutip dari Alkitab aja ya, saya berpendapat saja. Ini sebenarnya sudah mampu menjelaskan itu semua ya. Yohanes 14:10 ayat 11. Ini saya bacakan ya nanti selesai. Yohanes 14 ayat 20, 17:21 gitu ya. Siapa yang berperan ini tentang siapa sih sebenarnya yang berperan di dunia ini gitu ya. Tidak percaya, ini saya baca ya, Yohanes 14 ayat 10 sampai 11 ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi apa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Dari Yohanes 14 ayat 20-nya, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ini sudah jelas sekali bahwa ini semua yang melakukan semua ini adalah Sang Pencipta itu sendiri gitu loh. Tidak ada di sini objeknya yang melakukan gitu loh. Ya, kita sendiri pun kita bisa bernarasi seperti ini bukan karena aku di sini manusia itu, tidak gitu loh, melainkan karena ruh nyawa yang dititipkan di dalam kita ini itu Allah itu sendiri gitu loh, Sang Maha Pencipta itu sendiri gitu loh. Makanya dia melakukan itu semua gitu loh. Jadi tentunya makanya saya bilang tentunya yang ada itu yang mana sebenarnya, kita atau Allah itu sendiri. Nah, semua yang ada itu adalah Allah itu sendiri, bukan kita gitu loh. Makanya makanya kita tidak mampu melakukan apapun, boro-boro kita mau menciptakan, berbuat apapun ya, karena semua itu adalah Dia gitu loh. Cuman karena proses karena ini sudah didesain untuk kehidupan ini, makanya kalau kita tidak pakai akal kita untuk mencerna ke sini, kata-kata aku itu dan Bapa itu sendiri, misalnya Allah Maha Pencipta itu sendiri, memang akan sulit kita temukan gitu loh. Memang harus dirasa gitu loh. Kita ini sebenarnya tidak pernah berbuat apa-apa, yang melainkan melakukan yang berbuat itu adalah Allah itu sendiri, gitu loh. Nggak ada di kita di sini. Cuman disitulah Al-Quran, kitab-kitab yang lain yang tersucikan, Injil, Zabur, Taurat itu sebenarnya sudah menginformasikan, sudah memberitahu gitu loh. Misalnya kayak di Islam sendiri ya, itu ada penjelasannya. Tadi kalau Bang Iso bilang itu memang butuh pengkajian yang cukup dalam ya. Itu ada di surat Al-Fatihah itu sendiri. Al-Fatihah itu menjelaskan antara Allah itu sendiri, Allah dengan manusia, dan manusia itu sendiri, karena itu 3 part ya. Itu bisa dijelaskan gitu loh. Cuman kalau Bang Iso untuk mendapatkan instan tentunya akan bertanya-tanya kalau tidak belajar dulu gitu loh. Mungkin itu. Oke, saya tambahin dikit ya, Bang Iso. Masya Allah tadi Bang Mariam sudah sangat detail itu ya, luar biasa itu ya. Jadi ada beberapa konsep tentang ketuhanan atau teologi ya. Yang pertama disebut dengan panteisme. Panteisme itu seperti orang-orang Buddha itu. Mereka yang meyakini bahwa Tuhan itu menyatu dengan alam ini, jadi satu. Jadi alam ini adalah Tuhan dan Tuhan adalah alam gitu. Nah, sehingga apapun yang mereka lihat, mereka katakan itu adalah Tuhan, seperti itu. Nah, tetapi ini tidak benar gitu. Kenapa? Ini bertentangan dengan akal, bertentangan dengan logika ya, maupun dengan nas-nas yang ada ya dalam kitab suci ya. Karena alam semesta ini kan tidak semuanya suci ya. Alam semesta ini kotor, kemudian alam semesta ini bercampur baur gitu. Bagaimana mungkin boleh kita samakan dengan Tuhan ya. Jadi kalau ada orang konsep panteisme itu mengatakan alam semesta ini adalah Tuhan itu sendiri, nah itu tertolak dengan sendirinya ya.
Kenapa? Karena secara sains sudah dibuktikan bahwa alam semesta ini tadinya tidak ada. Lalu diciptakan, lalu diadakan. Nah, sesuatu yang tidak ada lalu menjadi ada, itu berarti ada yang mengadakan. Contoh, kalau saya taruh satu benda di samping saya bilang, ya, botol misalnya. Lalu saya katakan botol ini tidak ada yang naruh, dia ada dengan sendirinya. Kira-kira Bang Esu percaya nggak? Pasti nggak percaya kan? Tidak mungkin, ya. Ada botol di samping saya dengan sendirinya. Pasti ada yang menaruh botol itu. Nah, begitu juga dengan alam semesta. Dia tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Nah, itu yang kita sebut dengan yang maha kuasa tadi, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, panteisme, ya, bahwa itu tertolak konsepnya. Yang kedua, ada konsep politeisme. Konsep politeisme ini adalah meyakini Tuhan itu ada banyak grup atau seperti keluarga. Nah, ini seperti yang dimiliki oleh konsep-konsep filsafat, ya, seperti Aristotelian, Middle Platonic, atau Philo yang juga di-quote dalam Bible perkataannya, yaitu konsep logos itu. Jadi konsep logos itu bisa melahirkan konsep banyak Tuhan di situ, di mana Tuhan menciptakan Tuhan yang lain untuk berhubungan dengan manusia, untuk berinteraksi dengan manusia. Nah, ini tertolak. Kenapa? Karena Tuhan itu, ya, dia kalau Tuhan ada banyak, maka tidak bisa dipastikan yang mana satu Tuhan yang sesungguhnya. Kalau Tuhan ada banyak, maka pasti ada yang tidak sama kekuasaannya antara satu sama lain, dan nanti dia pasti akan bertentangan satu sama lain. Maka ini juga tertolak konsep ini. Jadi konsep satu-satunya yang aman yang bisa diterima adalah konsep tauhid, bahwa Tuhan itu satu saja, dia esa. Ya, makanya kita kenal dalam pengajaran semua nabi, ya, Tuhan itu dikonsepkan sebagai ahad atau tauhid, ya. Dalam Taurat, Sema Israel, Elohim Adonai Elohim Ehad, dikatakan bahwa dengarlah wahai Israel bahwa Tuhan itu tunggal, esa, satu-satu saja. Kemudian Yesus juga menyatakan hal yang sama. Ketika ahli-ahli Taurat bertanya, Yesus mengatakan, dengarlah wahai Israel, Allah Tuhan kita, Tuhan itu esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi Tuhan itu tidak ada banyak gitu. Karena itu bertentangan juga dengan logika. Kalau Tuhan ada banyak, maka dia akan berantem satu sama lain Tuhan itu. Lalu tidak bisa dipastikan Tuhan A mau ke kiri, Tuhan B mau ke kanan. Maka dunia ini akan hancur kalau Tuhan ada banyak. Nah, jadi konsep yang benar itu adalah konsep yang diajarkan oleh para nabi, bahwa Tuhan itu satu saja, yaitu konsep tauhid. Dan ini diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika teman-teman bersyahadat, ya, maka harus dipastikan dulu bahwa mereka beriman bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan itu tidak ada Tuhan selain Dia, ya. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat orang-orang ateis itu, ya, orang-orang ateis itu dia sudah bagus menggunakan akal dia, tidak ada Tuhan kata dia. Tetapi ada tetapinya, kecuali hanya Allah saja. Nah, kalau orang ateis itu dia kan cuma berhenti sampai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sesungguhnya yang berhak disembah. Dia nggak tahu yang berhak disembah itu siapa, walaupun dia mengakui bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Tetapi karena mereka tidak mau belajar, seperti kata Kak Maryam tadi, tidak mau belajar tentang wahyu, kitab suci, tentang konsep kenabian, akhirnya mereka berhenti sampai tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Berhenti sampai di situ. Padahal kalau ditanya hati nuraninya, mereka beriman bahwa mereka tahu bahwa alam semesta ini ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, ada yang mengatur, dan dia pasti punya kuasa yang maha kuasa, yang kemudian maha mengetahui, maha berkehendak, maha memberi rezeki dan kehidupan, sehingga terjadilah harmonis, ya, kehidupan di alam semesta ini, sehingga tidak hancur berantakan satu sama lain. Nah, jadi itu sudah konsep yang selamat dan aman, bahwa konsep Islam adalah konsep yang satu-satunya yang bisa diterima, yaitu konsep tauhid, ya. Mungkin kalau Kang Eso mungkin selama ini konsepnya mungkin ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ya, Tuhan A, B, C. Nah, maka itu tadi saya sudah katakan bahwa itu kontradiksi, ya. Dan itu tidak mungkin ada Tuhan yang tinggi junior, ada Tuhan senior gitu. Lalu ada Tuhan, akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan, dan itu bertentangan satu sama lain dengan logika kita sendiri, sehingga tidak bisa diterima. Tetapi kalau Anda beriman bahwa Allah itu ahad, satu saja, ya, lalu Dia menciptakan seluruh alam semesta ini,
Dia maha kuasa, dia menciptakan kita dengan akal yang terbatas, ya, sehingga kita hanya bisa mencerna apa yang dia ciptakan, tapi kita tidak mampu mencerna siapa dia, karena begitu maha kuasanya, maha besarnya dia dengan kuasanya. Dan kita makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas, yang kita lakukan adalah dengan beriman, ya. Kamu tidak akan dapat ke dalam dalam hidup yang kekal, ya, kecuali dengan mengenal dia, ya. Oke, lanjut host. Host monitor. Host. Lagi jauh dari perangkat sholat kayaknya, sholat asar. Oh, saya sapa dulu ya. Iya, ada Bang Ruwa. Bang Jiman, assalamualaikum. Bang Jiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, ini permintaan netizen ya, Bang Mariam dan Jiman 1 komal nih. Nah, udah di request nih, udah. Sering kami 1 komal kering. Kemarin udah ya? Kemarin udah? Udah, sering kali. Kami sempat berdebat dulu. Iya ya, Masya Allah, dulu gontok-gontokan ya. Sekarang udah di pihak yang sama, udah Islam semua. Insya Allah. Oh, udah syahadat Pak Maryam? Nah, iya, makanya belum pernah kan 1 komal setelah jadi mualaf. Oh, Masya Allah. Silakan tanya-tanya, silakan Bang Maryam, monitor. Bang Da? Ya, monitor. Nah, silakan, Masya Allah. Silakan ngobrol-ngobrol dulu. Sudah mualaf Pak Maryam? Alhamdulillah sudah, brother, saudaraku. Masya sudah Allah. mengikrarkan, dilihat dan disaksikan kan gitu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Nah, memang kalau kita udah pindah seperti ini kan, hati kita agak adem dikit walaupun pertentangan di sekitar kiri kanan kan. Kalau Pak Maryam kan kemarin berkata bahwa tidak ada halangan gitu. Tapi luar biasa Pak Maryam pada akhirnya berdiri di tempat yang sama dengan saya gitu. Pak Maryam tidak ada tuntutan untuk masuk Islam seperti entah ya istri atau orang rumah Pak Maryam. Mohon izin Pak Maryam. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini ya tidak ada ya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa kali. Pak Maryam ini salah satu orang cerdas gitu. Dia udah paham tapi hanya saja ada keraguan kecil-kecil dulu yang dia mau pelajari. Dia mau mempelajari juga Islam. Tapi pesan saya beberapa minggu dan saya ingatkan beberapa hari yang lalu sama Pak Maryam bahwa melihat sisi Islam itu bukan dari orang-orang Islam. Melihat sisi Islam itu dilihat daripada Al-Quran dan hadis. Melihat sisi Islam itu dilihat daripada pengajarannya, bukan orang-orang Islam. Karena pada hari ini semua banyak orang Islam yang juga Islam tapi munafik gitu. Ketika Allah menyampaikan untuk beribadah kepadanya, jangan meninggalkan sholat, dirikan sholat sebagai tiang agama, tetapi pada konsepnya dia tidak melaksanakan, tetapi dia mengaku Islam. Jadi kalau kita berpatokan pada orang-orang Islam, mungkin kita akan bingung gitu. Kita akan berpikir, oh ginilah pengajarannya. Sama juga orang-orang Islam juga yang melihat orang-orang Kristen bahwa pengajarannya Yesus itu salah. Sebenarnya tidak salah. Pengajaran Yesus itu benar. Ada beberapa sebelum dirubah-rubah gitu. Karena kalau kita melihat sisi Alkitab, Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau merujuk pada original teks dan kodeks tertuanya. Bible. Ya, Bible. Iya, sorry, Bible. Jadi sungguh luar biasa ya, kita menemukan fakta-fakta kebenaran. Masya Allah. Tidak mudah untuk menemukan itu. Saya menemukan itu di umur 23 tahun. Sekarang 27 tahun, berapa tahun saya mempelajari Alkitab. Dan ketika saya mempelajari Al-Quran, yang pada dasarnya dari dulu saya tidak enggan untuk mempelajari Al-Quran, saya tidak mau tahu tentang Islam. Sekarang saya malah jatuh cinta pada Al-Quran gitu. Bukan orang-orang Islamnya, tapi Al-Qurannya. Jadi sungguh luar biasa Pak Maryam ini juga banyak dia mengerti tentang Al-Quran, beberapa tentang betul tauhid tadi, tentang bertuhan yang esah. Kenapa Allah menyatakan dirinya esah atau satu? Sebab akan menjadi sebuah polemik kepada pengikutnya dan umat-umatnya. Mana yang harus disembah? Karena konsep ketuhanan yang lebih dari satu itu adalah dewa. Itu mitologi Yunani gitu. Itu mitologi Yunani gitu. Kalau kita kembali sebelum Alkitab
ini anak Tuhan itu udah ada namanya anak dewa. Ya, anak dewa itu juga pencipta, disembah juga. Seperti mitologi Yunani Mesir, Mesir, itu ada. Saya juga beberapa literasi membacanya dan jauh sebelum Yesus datang, Musa pun sebelum datang udah ada sebutan anak Tuhan, anak dewa. Inkarnasi namanya juga ada. Tapi kita harus berpikir bahwa Allah Maha Pencipta itu, dia itu berdiri sendiri. Dia adalah zat yang tidak bisa kita ketahui, tetapi dia bisa kita kenal melalui orang-orang yang dipilihnya sebagai perwakilan untuk berbicara kepada kita. Seperti apa? Nabi-nabinya, utusannya, seperti nubuatnya. Kenapa dalam Al-Quran juga dia menyatakan adalah kami? Kami itu bukan berarti banyak persepsi orang-orang saudara saya Kristen mengatakan, oh kami itu berarti Tuhan kalian banyak. Salah, bukan seperti itu. Dia menyatakan kuasanya. Kami itu adalah kekuasaannya seperti para malaikat yang dia perintahkan, seperti kuasanya yang dia berikan mujizat kepada Musa, seperti Nabi Isa gitu. Jadi jangan dikonotasikan seperti itu. Intinya pada dasarnya Pak Maryam ini menyatakan tentang Islam, dia sudah jauh hari sebenarnya udah mengerti. Hanya dipoles sedikit aja gitu. Pak Maryam ini orang cerdas. Saya bukan membela dia, memang saya akui cara dia berpikir, the best lah, lumayan. Gitu. Hanya saja manusia namanya punya kekurangan sedikit, yaitu dia ada keraguan, kebimbangan. Nah, keraguan dan kebimbangan. Tapi luar biasa, Pak Maryam. Dua-duanya cerdas, dua-duanya Bang Dah. Enggak, saya juga baru belajar. Kalau saya tentang Islam, saya mempelajarinya pelan-pelan. Tapi kenapa kalau ditanya, kenapa masuk Islam, tapi baru mempelajari? Simple. Kalau tidak ada agama yang tidak diridhoi Allah atau langsung dari Allah yang dinyatakan Allah, agama lain selain Islam, kenapa harus saya memilih agama lain? Kenapa nggak masuk Islam? Kalau Islam bertauhid bahwa ketuhanannya Esa sama dengan Alkitab dan kesaksian Yesus ada juga di dalam Alkitab tentang Muhammad, ya kenapa saya tidak masuk Islam gitu? Petunjuk sudah ada, rambu-rambu lalu lintasnya sudah ada. Kenapa saya melewati itu? Kenapa saya tidak menaati itu? Nah, makanya saya masuk Islam. Jadi ilmu tentang keislaman saya masih masih dikit, masih kufur lah, masih gimana cetek gitu. Tapi kalau Pak Maryam ini paling tidak lebih besar, dia udah memahami juga dia jawab. Fakir bukan kufur. Ya. Fakir ya. Lanjut. Masih fakir. Sementara Pak Maryam ini dia tentang bertauhid, dia udah ngerti tentang surah-surah dalam Al-Quran, luar biasa, sudah ada lebih duluan dari saya gitu. Kalau saya kan baru mempelajari, makanya ketika berdebat Oten saya tidak pernah membawa Al-Quran karena saya membantai mereka itu di Alkitab, karena saya konsepnya di Alkitab saya ngerti gitu. Tapi sekarang saya udah Islam, belajar pelan-pelan. Jadi kalau ada saudara-saudara saya Oten yang menanyakan tentang Islam, insya Allah saya akan siap. Mau dia itu Islam maupun dia itu tentang Alkitab, Al-Quran, saya siap menghadapinya. Lanjut Bang. Mantap. Saya sapa dulu ya Bang Cepek, monitor. Iya siang, sore. Sore, Kristen ya? Ya. Iya. Ini mah cepek yang biasa ini. Bang Jiman, Bang Imar. Aku manggil Bang Maryam itu Bang Imar sekarang. Bang Imar, gimana kabarnya Bang Imar? Ya ini yang di bawah ini cepek yang biasa, yang bilang kitab suci itu fiktif apa gimana kemarin tuh? Ya. Itu kan tanggapan juga. Kan ada tadi menceritakan tentang kisah-kisah mitologi. Apa tadi Bang? Ya, mitos, dibilang Yesus mitos, Bible isinya mitos semua. Pokoknya semuanya mitos. Framing aja. Ada rekamannya kok. Ada kisah Mitra, Horus, Dionysius, Karna, Krishna lahir tanpa hubungan seks. Itu dianggap kisah mitologi. Dan kisah itu ada sebelum ada Yesus, sebelum ada Isa yang di Quran.
Ini bagaimana tanggapan kalian ini? Kisah itu menginspirasi, atau Tuhan yang kalian percaya itu mengambil kisah itu lalu mengatakan itu wahyu gitu? Gimana itu tanggapan kalian? Kita sudah pernah berbicara ya Pak Cepek ya, sebelumnya. Saya mau memastikan lagi, Bapak ini kepercayaannya ini agnostik atau seperti apa? Boleh saya tanyakan? Saya bisa jelaskan dari jawaban Bapak nanti. Kristen lah, Kristen. Berarti percaya bahwa Yesus itu disalib dan menjadi Tuhan? Ya. Wah. Ketika Bapak menyatakan iya aja, Anda sudah percaya mitologi penyaliban. Itu konsepnya, itu problemnya. Ketika Bapak menyatakan saja bahwa iya, saya percaya dan saya Kristen, Anda sudah percaya mitologi. Kenapa saya bilang Anda percaya mitologi? Pengorbanan seorang manusia itu hanya ada pada mitologi Yunani. Digorok, dibunuh, persembahan kepada dewa sebagai penenang dewa atau rasa terima kasih syukur. Sementara Allah Bapa dalam Alkitab, dia tidak pernah, paling tidak derajat yang paling dikasihnya itu adalah hewan, kurban. Makanya dia bilang domba kau sembelih. Tidak pernah Allah menyatakan saya korbankan. Justru kenapa Yesus itu dijadikan penyaliban Yesus itu sebagai korban dan penebusan dosa dalam kekristenan? Karena yang pada kekuasaan pada zaman itu adalah Yunani, di mana background Yunani sebelumnya itu punya cerita nenek moyang yang berasumsi dari mitologi, dewa-dewa, ya, dewa, banyaklah dewa-dewa yang bisa dikorbankan sebagai manusia sebagai pengampunan kepada dewa-dewa. Jadi dianggapnya dari konspirasi penyaliban Yesus itu adalah penebusan dosa diperhalus. Karena kalau pada faktanya penebusan dosa itu tidak ada. Bapak mau bantah seperti apa? Yesus berkata sebelum Bang Jiman izin bentar. Teman-temanku, ini Abang Abu mau naik. Boleh saya turunin. Saya boleh. Oke, siap. Oke. Inilah moderatorku mengalah dia. Oke. Ya gini, Bro. Gini Bro. Bentar. Saya kasih data. Gini. Artinya kisah apa yang kau tangkap ketika ada manusia diselamatkan? Kisah apa yang kau tangkap dari situ? Malah mengorbankan orang lain yang tidak tahu apa-apa, lalu manusia itu diselamatkan pada kisah salib di Quran. Apa yang kau tangkap dari situ? Esensi apa yang kau tangkap dari situ, coba? Iya, itu lebih jelas lagi bahwa itu adalah memang hal yang benar. Karena kenapa? Ada kambing hitam di situ, flying victim. Coba esensi apa? Ketika orang menjelaskan, diam dulu Cepek, ya, silakan. Jadi itu justru menunjukkan kebenaran bahwa pernyataan Allah juga bahwa penebusan dosa itu tidak ada, di mana ada tercatat di Ulangan 24 ayat 16, Hezekiel 18 ayat 20, ya Allah Bapa sendiri yang menyatakan, dan segala perkataannya itu berlaku sampai langit dan bumi ini hancur. Dosa Bapa tidak ditanggung oleh anak, dosa anak tidak ditanggung oleh Bapa. Segala perbuatan yang engkau perbuat, kau harus mempertanggungjawabkannya. Ingat ya, berlaku sampai langit dan bumi ini hancur. Pertanyaan, sudahkah langit dan bumi ini hancur? Dalam tanda kutip adalah sebuah akhir zaman atau kiamat. Belum terjadi. Berarti segala perkataan Allah Bapa itu masih berlaku sampai sekarang. Tidak ada penebusan dosa. Justru pada saat itu utusan Allah, utusan Bapa yang diutusnya kepada Bani Israel ingin disalibkan, ingin dibunuh, ingin dicemooh, digantikan Allah. Sebab tidaklah mungkin dia meninggalkan utusannya itu seperti sendiri, seperti binatang di situ dijadikan. Jadi itu justru yang membenarkan bahwa fakta kebenaran bahwa perkataan Bapa yang sebelumnya itu terwujud, bahwa tidak ada penebusan dosa. Gitu. Jadi dalam pernyataan Al-Quran tersebut yang menyatakan dia diselamatkan, justru itu membuka hal-hal fakta bahwa mengkonfirmasikan perkataan Bapa sebelumnya bahwa tidak ada penebusan dosa.
Gitu. Saya mau tanya dulu, dasar konsep penebusan dosa itu siapa yang menurunkan, memberikan dalam perjanjian baru penebusan dosa? Apakah Yesus sendiri? Yesus berkata, dosa segala perbuatan yang engkau lakukan adalah engkau tanggung sendiri. Yesus berkata seperti itu. Bapak menyatakan gini bro, tanggapi dulu itu. Esensi apa yang kau dapat ketika ada orang yang tidak tahu apa-apa dijadikan kambing hitam dikorbankan untuk menaikkan seseorang? Iya. Esensi apa itu yang didapat? Coba dulu jelaskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, lalu dia disalahkan, dikorbankan dia di situ. Nggak ngerti apa-apa, tapi dia sudah menerima uang suap, makanya dihukum. Gimana Iya, sih, Bu? makanya untuk menaikkan seseorang, ada orang lain yang dikorbankan pada peristiwa itu. Esensi apa yang kau dapat dari situ? Ya, esensi bahwa penghakiman dosa itu ada kepada orang yang menyuap, bukan anak yang diturunkannya atau utusan yang diberikannya itu tidak dalam keadaan mati dalam maut. Itu esensi yang kita dapat, dan menemukan fakta bahwa mengkonfirmasikan pernyataan. Pahami bro pertanyaanku, biar kau bisa jawab jelas. Kau nggak paham berarti. Saya sudah jawab. Ada orang yang tidak tahu apa-apa dipersalahkan. Dari mana Anda menyatakan tidak tahu apa-apa sementara dia menerima uang suap? Makanya untuk dikorbankan, menaikkan seseorang. Dari mana Anda menyatakan tidak? Astagfirullah. Dari mana Anda dari mana Anda menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa sementara dia berbuat dosa dalam hal konteks penyaliban tersebut? Hah? Jadi kalau dia menerima suap berarti dia tidak orang bersalah. Dia tidak berada di kesalahan tersebut, lalu dia dikorbankan untuk menggantikan orang yang seharusnya di tempat itu. Upah dosa ada orang yang tidak seharusnya berada di situ. Upah dosa itu apa dulu berada dalam Alkitab yang engkau untuk pahami? Menaikkan orang, maka tanggapi itu, untuk menaikkan orang lain, untuk mengangkat orang lain, pribadi orang lain, ada orang yang tidak seharusnya di situ, malah dia yang dikorbankan. Tanggapi dulu itu. Pengajaran apa yang kau dapat dari situ, coba? Itu pengajaran yang benar. Sebab Amsal 21:18. Iya. Bisa saya lanjutkan? Iya, paparkan benarnya itu seperti apa gitu maksudku, biar pas dia jawabannya, coba. Biar saya jelaskan. Saya paham dengan maksud tujuan Anda memberikan pertanyaan seperti itu, dan saya sudah menjawab bahwa segala keputusan itu dilakukan oleh Bapa dalam esensi Alkitab. Ya, pada awalnya dibilangnya upah dari dosa itu adalah kematian. Ya. Entah apa kayak mana caramu mati, intinya adalah upahnya itu adalah kematian. Ya. Jadi yang ketika seseorang itu disuap, berkhianat, lalu dia diberikan upah kematian atau digantikannya lah posisi Yesus atau Nabi Isa tersebut. Lalu Anda berkata sekarang, lah kenapa dia tidak tahu apa-apa? Justru karena dia tahu segala konspirasi penyaliban tersebut, itulah sebabnya dia dipilih menggantikan ya utusan Allah tersebut. Jadi saudaraku, jangan Anda menyatakan tidak tahu apa-apa. Baru Anda katakan tidak tahu apa-apa adalah seperti Yesus yang tidak tahu apa-apa. Engkau sebutkan bahwa dia adalah penebusan dosa, lalu kamu harus korbankan dia di tiang salib. Justru itu yang tidak tahu apa-apa. Jadi jangan Anda berkata seperti itu, karena itu kekacauan berpikir Anda untuk menganalisa Alkitab. Jadi gini bro, kutanggapi, jangan bilang orang kacau, kau sendiri kacau, gini biar ku tanggapi. Gini ya, di dalam Bible itu, kisah penyalipan, kisah pengorbanan, Abraham lagi kita ambil. Abraham itu mengorbankan. Artinya esensi pengorbanan itu sudah diajarkan kepada manusia tersebut. Tetapi esensi pengajaran tersebut di luar dirinya. Artinya ada orang lain yang dikorbankan, ada orang lain yang harus dikorbankan. Itu esensi pada Abraham, saudaraku, dan pada Yesus. Makanya dengar ini, kau jangan berkoar-koar kosong, nggak dapat esensinya nanti semua orang. Anda bahkan Anda membahas sebuah tentang konteks Abraham, Anda tidak tahu apa konteksnya ketika Allah menyuruh dia untuk mengorbankan anaknya.
nggak konteksnya tuh? Pengujian. Pengujian, saya ulang. Pengujian. Bahkan ketika Abraham menaikkan tangannya untuk siap membunuh anaknya, Allah langsung menegur dia. Dia dalam hal konteks pengujian beda dengan Yesus. Jadi jangan Anda sama-samakan dua hal peristiwa tapi beda konteks ceritanya Anda sama-samakan. Itu aja Anda tidak paham tentang konteks Alkitab. Ya gini makanya bro, Yesus disalib itu esensinya adalah pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan diri sendiri untuk orang lain. Bukan Saudaraku, orang lain yang dikorbankan untuk menaikkan diri sendiri. Saudaraku, jika Yesus mengorbankan dirinya sendiri, dia tidak ada perlawanan, dia tidak akan lari, dia tidak akan menyangkal. Makanya pahami esensi itu apa, intisari pengajaran itu kau harus. Jadi saudaraku, Anda berasumsi pada argumentasi Anda gitu. Boleh saya baca samamu tentang konteksnya oleh Bapa atau Allah. Bahkan dia menyatakan seperti ini, saya akan menghubungkan yang konfirmasi. Allah menyatakan dia bukan manusia dan anak manusia. Di mana ada di Bilangan 23:19. Terdapat di Hosea 11 ayat 9, 2 Samuel 7:22. Jika Anda menyatakan bahwa Yesus itu adalah penebusan dosa, harusnya mati dia dan dia menjadi Tuhan, Yesus itu adalah anak manusia. Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu adalah manusia. Bahkan dia berbohong, bahkan dia diam-diam berbohong. Di mana terdapat bahwa dia berbohong? Dinyatakan. Kau premis aja dari tadi, esensi kau nggak dapat. Ada seseorang yang dikorbankan yang seharusnya tidak berada di tempat itu, di hukuman itu, kau katakan itu esensinya baik. Bagaimana penjelasanmu tadi? Coba jelaskan dulu. Yang dikorbankan, yang menurut Al-Quran yang dikorbankan pada saat itu adalah orang yang berkhianat. Dalam konteks penyaliban itu. Saya ulang ya. Orang yang berkhianat dalam konteks penyaliban. Lalu Anda menyatakan dia tidak berdosa. Lalu Anda menyatakan dia tidak berdosa, bro. Orang yang tidak layak, the right man on the right place, dia tidak layak berada di tempat itu. Kenapa ditempatkan di tempat itu? Untuk menaikkan seseorang, untuk mengangkat seseorang. Saya tanya apa esensi pengajaran yang kau dapat dari situ? Coba jelaskan dulu, jangan cuma baik. Saya sudah jelaskan berulang kali. Justru itu membuka fakta kebenaran bahwa saya hubungkan dengan perkataan Allah. Allah itu tidak ada namanya penebusan dosa. Dosa ditanggung oleh sendiri. Saya ulang kepada Anda ya. Ketika Yesus disalibkan, lalu ada orang yang menggantikan dia adalah orang berkhianat. Menurutkah orang berkhianat ini diposisikan di mana menurutmu? Sementara upah dosa itu adalah maut. Entah kayak mana cara mautnya, entah mati terpanggang, entah mati dan disalibkan atau dibunuh. Bang Jiman, orang ini si cepet ini otaknya udah dimakan sama cacing pita, jadi nggak nangkap lagi gitu. Ya, sebenarnya poinnya yang disampaikan Jiman itu harus dijawab. Itu poinnya penting di situ loh. Siapa pengkhianat itu, bagaimana dia mati, itu aja. Iya, esensi pengajaran yang didapat dari situ. Aku ini mengorbankan orang lain untuk menaikkan diriku. Esensinya apa? Baik. Coba jelaskan dulu esensi pengajaran apa yang didapat. Hikmat apa? Seperti itu. Saya ulang ya. Ketika Yesus disalibkan, Allah menggantikan yang menyerupai dirinya, dan sesungguhnya orang tersebut yang diserupai adalah orang yang berkhianat yang telah membuat dosa pada konteks penyaliban tersebut. Ya, mari kita kembali ke belakang jauh di belakang. Ketika engkau berbuat dosa, upahnya adalah maut. Entah itu kematianmu cara digantung, disalibkan, dikeluarkan isi perutmu, atau mati karena sakit. Itu adalah menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau Allah. Ya, jadi ketika Anda menyatakan bagaimana dia bisa diposisikan di situ, dia tidak tahu apa-apa, namun kenapa dia diposisikan dalam menggantikan seseorang untuk terangkat di atas? Bukan Yesus yang memposisikan orang tersebut, tapi penciptanya, Allah.
Nah, harus kau pahami itu tentang Al-Quran. Kau jangan konteks semua aja yang kau apain. Allah yang memilih. Allah yang memilih, bukan Yesus. Justru Yesus ketika disalibkan, justru pertanyaan bagi kita kalau kita pakai teologi kekristenan, apa salah Yesus hingga mati terkutuk di tiang salib? Ya makanya aku jelaskan, mati gini. Nah, apa lagi? Esensinya itu gini maksudku, pengajaran yang diambil dari kisah salib adalah pengorbanan diri sendiri untuk orang lain. Karena hal pengorbanan Gini, cepet. Pengajaran yang bisa diambil, jangan sekali-sekali berkhianat. Karena ketika berkhianat, upah khianat itu ya mati, is dead, mampus, meninggoy, menisoy. Ah itu. Semua orang mati. Iya, semua kan manusia mati. Iya, makanya aku ambil gini contohnya. Iya, semua orang mati tapi nggak semua orang yang disalib. Betul? Iya. Makanya pengajarannya gini, esensi salib pada Kristus. Nggak ngerti dia. Cetek amat ilmumu, cepet. Enggak. Jangan karena iblis tidak akan mungkin mau mengorbankan dirinya bagi orang lain. Aduh, salah Anda. Ini udah kekacauan. Iblis tidak akan mau mengerjakan hal ini. Ini pengajaran yang terbesar. Makanya kalau Iblis nggak mau tapi berencana. Justru iblislah pekerjaan iblis seperti itu untuk menyesatkan umat manusia. Terbukti pada saat ini. Gimana menyesatkan? Sabar. Diri sendiri. Makanya tarik ke dalam dirimu sendiri. Kau mau nggak berkorban bagi orang lain? Iblis tidak. Justru saya tidak mau berkorban. Itulah sebab Yesus tidak mau berkorban. Itulah sebab Allah tidak mengkorbankan utusannya untuk disalibkan percuma dengan omong kosong. Pada saat betul. Omong kosong, kau diajar. Gini saudaraku, biar saya katakan samamu. Kenapa kau tidak mau berkorban bagi orang? Ya tidak mau saya berkorban bukan untuk bagian dosa dari orang lain. Sementara Allah mengajarkan dosa itu ditanggung oleh sendiri-sendiri. Bagaimana saya bisa mengorbankan diri saya untuk menanggung dosa orang lain? Bapakmu membunuh, mohon izin, mohon maaf. Bapakmu membunuh, mau nggak kamu yang dihukum? Iblis pekerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Iya, membinasakan. Biar saya katakan samamu, justru dalam Alkitab penyaliban tersebut yang dinyatakan penebusan dosa, yang sekarang diyakini oleh Kristen bahwa itu adalah penebusan dosa dan diyakini sampai sekarang, dan mentuhankan Yesus karena penebusan dosa tersebut dan penyaliban tersebut, justru itulah ya pekerjaan iblis untuk menyesatkan. Karena Bapa tidak menyatakan hal demikian, Yesus tidak menyatakan hal demikian. Iblis, bro, pekerjaan iblis sudah kupapar. Pekerjaan iblis itu mencuri, mencobai membunuh, Tuhanmu. membinasakan. Gimana? Pekerjaan iblis itu mencobai Tuhanmu. Pekerjaan iblis itu mencobai Tuhanmu. Mencuri, membunuh. Pekerjaan iblis itu mencobai Tuhanmu. Pekerjaan iblis mengorbankan di luar. Biar saya tambahkan lah ya. Itu berurut loh. Kenapa saya bilang katakan berurut? Ketika setelah saya disalibkan, datanglah sebuah nabi-nabi palsu yang mengaku dirinya rasul bertemu Yesus. Ya, ketika dia telah diangkat di surga, dia menyatakan hal demikian seperti ini. Dengan matinya Yesus di kayu tiang salib, hukum Taurat dibatalkan. Anda tahu nggak? Hukum Taurat itu tidak ada satupun titik atau iota yang bisa kau tiadakan sampai langit dan bumi. Karena di hukum Taurat itu adalah hukum-hukum yang benar dari Allah. Itu cara iblis menyesatkan ketika berhasil penyaliban tersebut. Jadi itulah pekerjaan iblis. Jangan Anda menyatakan pekerjaan iblis mencabut nyawa. Jelas itu. Kalau itu menurut Alkitab adalah mencabut nyawa adalah pekerjaan iblis, tapi keputusan matinya atau tidak itu adalah pekerjaan Allah. Ya. Yang kepalanya botak gitu ya. Nabi palsu. Ya, itu Rasul Paulus. Taurat itu ditujukan untuk siapa kira-kira? Taurat. Gimana? Kalau kau bahas Taurat ditujukan untuk siapa kira-kira? Secara eksklusif. Saya senang orang seperti ini. Pelan-pelan ya Pak ya. Taurat itu diberikan kepada Bani Israel. Udah? Artinya di luar Bani Israel tidak akan bisa mengerjakan hal tersebut. Kan singkat. Iya, oke. Kau bicara banyak tapi nggak dapat esensi, intisarinya nggak dapat gitu maksudku dari tadi. Makanya aku ngajarin ini.
sabar dulu. Ketika Anda menyatakan bahwa Bani Israel itu, Taurat itu diturunkan ke Bani Israel, Yesus diturunkan untuk Bani Israel, domba-domba Israel, bukan Anda sebagai Kristen Indonesia di sini. Cocok? Atau kurang lagi, biar saya tambahkan lagi. Iya, cocok. Artinya peraturan yang ada di Taurat tidak bisa kau terapkan karena kau juga di luar Bani Israel. Makanya Kristen sudah tidak menerapkan hal-hal yang seperti itu secara ritual, jasmania, perayaan. Tidak bisa diterapkan lagi. Itu karena Kristen di luar Bani Israel. Menurut Nabi palsu Kau itu. yang di luar Bani Israel, kenapa kau mempercayai, membenarkan, bahkan melakukan ritual yang dikhususkan eksklusif bagi mereka? Itu kan jadi pertanyaan, kenapa itu coba kira-kira? Gini ya saudaraku, Anda menyatakan itu memang itu tidak boleh di luar Israel, hanya kepada orang Israel. Yesus diturunkan untuk kepada Bani Israel dan menggenapi namanya hukum Taurat. Ya. Jadi kita orang Kristen yang di Indonesia tidak termasuk Bani Israel saat itu. Apalagi mentuhankan dia. Karena dia datang ke Bani Israel bukan seorang Tuhan juga, tapi seorang nabi, utusan. Ya, ketika Anda menyatakan bahwa itu hanya untuk hukum Taurat dan itu hanya kepada Bani Israel, Yesus berkata seperti ini ketika dia menggenapi. Dia berkata, tidak ada satupun titik iota yang bisa kau tiadakan sampai langit dan bumi ini hancur di Taurat ini. Tidak ada satupun titik iota. Iota itu yang paling terkecil. Lalu ketika Anda menyatakan, Paulus menyatakan matinya dia di tiang salib, itu batalnya hukum Taurat. Siapa yang membatalkan? Apakah Yesus atau Paulus? Paulus. Wah, bro, kau juga sepakat dengan hal itu, bro. Di dalam hukum-hukum Taurat itu mereka menyembah, contoh mereka menyembah ke bait di Yerusalem. Mereka mengarahkan penyembahannya, kiblatnya ke arah Yerusalem. Kau juga membatalkan hal itu, bro. Artinya kau juga sepakat dengan Paulus. Ngapa kau salahkan Paulus? Saya tidak pernah sepakat dengan Paulus. Siapa yang mengatakan saya sepakat dengan Paulus? Justru saya memaparkan kekristenan Anda yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan matinya di tiang salib. Itu adalah membatalkan hukum Taurat, bertentangan dengan perkataan Yesus yang menyatakan tidak ada satu titik iota yang bisa kau tiadakan di hukum Taurat sampai langit dan bumi ini hancur. Iya, kan kau sudah menyepakati dengan Paulus, artinya kau tidak sepakat lagi dengan Taurat tersebut. Kapan? Saya Kau justru tidak sepakat ketika ada kesepakatan di dalam Taurat itu menyembah ke arah Yerusalem sebagai kiblat. Itu yang dilakukan Daud, itu yang dilakukan Salomo. Kan seperti itu, kau tidak mengarahkan itu lagi, artinya kau sudah sepakat dengan Paulus. Kenapa kau menentang Paulus kira-kira? Saya karena pengajarannya salah, saudaraku. Dia yang membatalkan hukum Taurat. Dia yang menyatakan bukan Yesus. Iya bro, makanya kau ternyata sudah ikut Paulus. Kau tidak mengarahkan penyembahanmu ke arah Yerusalem lagi. Gitu maksudku. Saudara, tidak berpihak kepada, tidak condong lagi kau kepada Taurat. Malah kau condong kepada Paulus. Gitu maksudku. Penyembahan di arah Yerusalem itu adalah adat istiadat yang diberikan oleh yang dilaksanakan orang Yahudi pada zaman itu, Bani Israel. Tetapi Yesus berkata seperti ini kepada Bani Israel. Seperti ini dia berkata. Mana itu tadi ya? Yesus melarang agar tidak mengedepankan namanya adat istiadat, ya, atau justru mengedepankan perintah Allah. Tentang penyembahan di daerah di mengkiblatkan arah Yerusalem itu adalah adat istiadat Bani Israel pada zaman itu. Di mana ada Markus 7 ayat 5 sampai 9. Ya. Yesus tidak menyatakan, justru itu dia menggenapi bahwa penyembahan ke arah Yerusalem tersebut adalah salah. Itu adalah adat istiadat. Dia meluruskan Allah kita semua yang kita sembah. Dengarkanlah dia. Ikutilah segala perintahnya. Yesus yang berkata itu, bukan saya. Jadi izin bentar, izin bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi big brother, how are you today? Kaif haluk ya akhi? Namaste. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Namaskaran. How are you brother? I'm good alhamdulillah. अच्छा मेरी kata kerjumbar jahe ya. अच्छा lanjut. अच्छा कुछ होता है. Ada yang bisa bahasa Inggris nggak sih? Bang Jiman bisa bahasa Inggris bang?
Bahasa Inggris dikit-dikit lah. Saya juga Iya. di Nias juga. Saya juga di daerah pariwisata. Saya sering main selancar di Sorake dulu. Iya. Jadi Bang Big Brother ini dia bahasanya bahasa Inggris ini. Kalau ada yang bisa bahasa Arab silakan juga ya. Silakan, monggo. Itu cepet, itu pinter bahasa Inggris cepet. jangan jangan bahasa Inggris dulu lah. Bahasa Alkitab dia aja, bahasa Yunani dia nggak paham. Apalagi bahasa Ibrani. Saya kalau tanya sama dia tentang Theos, itu dia nggak paham apa itu konotasi Theos menurut Iya, Yunani. pengajaranmu tadi nggak dapat esensinya, bro. Makanya aku bilang ada orang saya sudah lain jelaskan yang dikorbankan untuk menaikkan orang lain. Pengajaran apa ini dapat? Jangan cuman baik, kata-katamu cuma baik. Apa yang kau dapat? Yang bisa kau sampaikan kepada orang lain yang bermanfaat itu apa kira-kira, coba esensinya? Aku minta itu. Manfaat dari kisah yang telah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an, bagaimana Isa disalib dan Isa diangkat dan digantikan dengan orang yang berkhianat dan yang diserupai wajahnya dengan Isa yang menjadi sekarang berada di tiang salib pada zaman itu. Kita memutik dan kita mengambil esensi bahwa benar-benarlah nubuat Allah juga di Alkitab, bahwa tidak ada penebusan dosa, di mana tertera di Ulangan 24 ayat 16, Ezekiel 18 ayat 20. Ya. Lalu Anda berkata seperti ini, bagaimana bisa diposisikan orang yang berkhianat itu untuk mati di tiang salib? Jelas diposisikan Allah karena dia adalah orang yang berdosa. Dosa adalah upahnya adalah maut. Alkitab yang berkata seperti itu dan Allah yang berkata seperti itu. Entah bagaimana cara matimu. Sama manusia di dunia ini, betul yang kau katakan berdosa. Tapi cara-cara mati kita berbeda, saudaraku. Ada yang ketabrak mobil, ada mati karena ditusuk, ada yang diracuni. Tapi upahnya esensinya adalah maut. Jadi itu adalah ketentuan Allah. Kenapa engkau ngatur-ngatur? Maksudku esensi pengajaran apa yang bisa diterima orang, bukan masalah dosa, masalah apa. Ketika ada orang lain yang tidak layak berada di posisi itu, dia dihukum untuk menaikkan orang lain. Pengajaran apa yang bermanfaat yang bisa ku dapat atau orang lain dapat untuk kisah itu? Coba jelaskan dulu. Oke, pemahaman yang bisa kita dapat bahwa tidak ada penebusan dosa yang dikorbankan sebagai manusia yang disampaikan oleh Allah, di mana di Ulangan 24 ayat 16, Ezekiel 18 ayat 28, bahwa dosa anak tidak ditanggung bapak, dosa bapak tidak ditanggung anak, dan setiap manusia akan dihukum dengan sesuai dengan perbuatannya. Itu pelajaran yang harus kau pelajari. Makanya untuk aku, untuk orang lain yang bermanfaat, untuk orang yang beragama, tidak beragama, kata-kata apa yang bermanfaat yang ditarik dari kisah itu? Kisah itu saya jawab. Sini bantu saya jawab. Kisah yang bisa ditarik. Bantu. Kisah yang bisa ditarik dari situ. Benar sih jawabannya Bro Jiman, benar. Kisah yang paling kita bisa ambil hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan mengangkat Nabi Isa? Artinya apa? Tidak boleh menganiaya, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi orang yang bersalah, orang pengkhianat itu bisa diberi hukuman. Itu kira-kira di sana kisahnya, dan pengajaran bisa ambil hikmahnya. Karena di semua kitab suci tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Artinya orang tidak bersalah ini diselamatkan. Orang yang dihukum adalah orang yang bersalah. Siapakah itu yang dihukum? Orang pengkhianat. Itu kira-kira pengajarannya, Bro. Lanjut Bro Jiman. Ya, setuju ya Bro Jiman? Tanpa kitab suci orang juga bisa tahu dilarang melakukan hal itu. Tanpa kitab suci, catat itu, tanpa kisah tersebut yang kalian informasikan, orang lain juga bisa tahu tentang itu. Jangan menyakiti orang, jangan menghilangkan nyawa orang lain. Tanpa kitab suci. Buktinya diam-diam. Buktinya di Bible dilanggar semua. Orang yang tidak bersalah ditelanjangin, digamparin, diludahin, dibunuh, terkutuk, dibangunkan kembali menjadi Tuhan. Justru yang pengkhianat dibiarkan bebas. Yudas sang pengkhianat dibiarkan bebas. Tentara Romawi sang pembunuh dibiarkan bebas. Yahudi sang sebagai perencana dibiarkan bebas. Justru orang yang bersalah yang dibunuh di Bible. Jadi Bible ini nggak bisa dijadikan acuan pengajaran. Kira-kira begitu.
Makanya Pak Bro, negara juga mengatur hal itu secara moralitas juga mengatur. Nggak hal usah ke itu. negara, lu Jadi agamanya apa sih? Nggak usah ke negara. Kenapa lu berlindung di? Kenapa lu berlindung di negara? Memang lu nggak punya agama. Lu nggak punya Makanya kitab. Ini orang ini Kristen apa aja? Siapa sih dia tanpa ini? kitab itu juga orang bisa mengerti. Ini dia Kristen apa sih? Man, tanya dulu. Makanya esensi apa yang didapat? Bible, Bang Andi, dia udah malu. Tanya dulu dia, lu Kristen apa Esensi bukan? apa yang bisa kau dapat? Lu jawab Yang kau dulu. ajarkan kepada Os, orang lain. Os, kasih gua moderator. Lu tanya dia dulu. Dia Kristen apa bukan? Lu Kristen apa bukan? Jawab dulu. Lu Kristen apa bukan? Udah ditanya dari tadi, kau wae muter-muter jawabanmu. Lu Kristen atau bukan? Udah dijawab dari Lu nggak pernah jawab pertanyaan gua. Lu Kristen atau bukan? Bukan. Kristen tanpa kitab Kristen, itu. baik. Kristen, apakah lu sudah setuju? tahu. Dia Tanpa kitab jangan sakiti orang lain. Secara moralitas. Bang Andi, jaringan kah? Iya, makanya secara moralitas manusia Ntar dulu cepet nyerocos saja congol. menghilangkan nyawa orang lain. Negara juga melarang hal itu. Ntar dulu. Ah, mental tuh Bang Andi. Lanjut Bang Jiman. Lanjut. Cepet. Kayaknya. Oke. Jadi gini saudaraku. Jadi kalau jangan membahas moralitas dalam hukum-hukum Tuhan, dia pun tahu justru dia mengedepankan hukum moralitas. Itulah sebabnya yang bersalah itu dihukum dengan upah maut sesuai dengan perkataannya. Lalu bagaimana kau posisikan orang berkhianat itu? Kau agung-agungkan? izin dulu. Justru Izin, itu sudah setengah menit. melanggar moralitas. Saya habisin bro. dari tadi. Aku mau keluar setengah menit. Lanjut, Pandi. Lanjut. Anda sudah punya, Anda Kristen. Anda punya Bible. Mestinya Anda pahami Bible Anda, bahwa di dalam Bible Anda itu, di situ banyak tertulis dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, kalau Anda mengatakan tanpa kitab suci, berarti Bible-mu lu kesampingkan. Di dalam Bible-mu sendiri itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Terus kemudian imanmu itu membunuh orang yang tidak bersalah. Kau bunuh, kau iakan dengan imanmu membunuh anak orang yang tidak bersalah. Kau jadikan momentum supaya dosamu itu dihapus dan supaya ia menjadi Tuhan. Artinya apa? Memang Kristen seperti Anda ini meninggalkan Bible, terus kemudian melayang-layang di atas permukaan air, menganggap bahwa orang yang tidak bersalah itu tidak boleh dibunuh, tapi imanmu mengatakan boleh dibunuh. Artinya kau ini dalam keadaan maju kena, mundur kena. Gitu kira-kira berjiman. Dilanjut. Iya, justru itu dia harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya sesuai dengan perbuatannya dan upahnya itu adalah maut. Jika Anda menyatakan bahwa kematian Yesus itu adalah penebusan dosa, dosa apa yang telah dilakukan Yesus hingga dia mati terkutuk? Lalu penebusan dosa apa yang harus dilakukannya ketika dia mati di kayu salib? Apakah itu nubuat firman yang dilaksanakan oleh Bala sebelumnya? Apa ada nubuatnya? Tidak. Justru kematian di kayu salib itu, Yesus itu tersebut untuk mati di kayu salib itu penebusan dosa, justru hadir ketika Yesus telah tiada, dituliskan oleh bapak-bapak gereja dan Paulus. Ya. Kenapa dia tidak menyatakan pada dirinya, saya akan mati ke depan untuk menebus dosa-dosa kalian? Kenapa Yesus tidak berkata ketika dia masih hidup untuk memberi isyarat kepada umat manusia, jangan ada polemik kalau memang benar pernyataan Anda? Jadi Anda harus berpikir. Yang melakukan itu bukan orang yang pengikut Yesus. Makanya tangkap itu. Esensinya. Justru bukan pengikut Yesuslah yang melabelkan kematian Yesus itu adalah penebusan dosa supaya Anda tersesat. Percaya, saya ulang ya, yang menyalibkan Yesus itu siapa? Yang berkonspirasi di situ siapa? Yang menyalibkan orang Farisi, orang Romawi. Bersama dengan? Ayo jawab. Apakah itu semua orang Romawi?
Jadi jangan Anda hanya berkata-berkata bla 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 tapi Anda tidak berpatokan pada Alkitab. Itu justru sesat, saudaraku. Kalau Anda berkata seperti itu adalah pekerjaan iblis. Iya, justru itu pekerjaan iblis ketika engkau percaya bahwa Yesus itu adalah mati di tiang salib. Makanya paparkan pekerjaan iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Itu pekerjaannya menyesatkan. Kok gimana pekerjaan iblis gitu? Premismu gimana itu coba? Di tiang salib Anda menebus dosa-dosa dengan matinya di kayu salib Yesus tersebut. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang melakukan pekerjaan itu? Jadi yang melakukan pembunuhan Yesus Tuhanmu itu berarti kelakuan iblis dong. Iblis telah menjadi bapamu ketika kau. Ya ntar dulu. Apakah Anda dengerin? Apakah Anda mengimani kematian Yesus di tiang salib? Jawab. Iblis telah menjadi bapamu karena kau pembunuh, pencuri, pembina. Apakah Anda mengimani kematian Yesus di tiang salib? Jawablah. Mengimani. Siapakah yang membunuh Yesus di tiang salib? Orang-orang yang memiliki sifat iblis. Oke, sifat iblis. Jadi jasa-jasa orang yang memiliki sifat iblis itu kau percaya, betul? Jasanya loh ya, jasanya. Betul? Tidak ada jasa, ada dua sisi. Yang mana menjadi bapamu karena tugas diulang lagi. Jasa, gimana kau berpikir jasa? Siapakah pelaku pembunuh Tuhanmu di tiang salib? Jawab. Tersebut yang diberikan di dalam Alkitab. Siapakah pelaku pembunuh Tuhanmu di tiang salib? Siapa? Ayo. Jawab. Siapakah pelaku pembunuh Tuhanmu di tiang salib? Jawablah. Orang-orang yang memiliki sifat iblis yang menentang kepada keinginan ilahi. Karena tugas iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Cukup. Apakah pembunuhan Yesus di tiang salib itu melanggar perintah Tuhan? A. Melanggar. B. Tidak. Jawab. Paham gak esensinya? Kau satu pertanyaan dulu kembali lagi. Sedangkali itu pahami dulu. Apakah pembunuhan Yesus di tiang salib itu melanggar atau tidak? Kau tanya. Diulang kembali. Apakah pembunuhan Tuhanmu di tiang salib itu? Apakah pembunuhan Tuhanmu di tiang salib itu melanggar perintah Tuhan? A. Melanggar. B. Tidak. Jawab. Melanggar. Orang yang melakukan itu. Udah dijawab melanggar. Orang yang melanggar udah dijawab melanggar. Iblis telah menjadi apakah kau mengimani pembunuhan itu? Jawab. Keinginan iblis. Apakah kau mengimani pembunuhan itu? Iblis telah menjadi bapamu karena kau melakukan pembunuhan, pencurian, Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kau mengimani pembunuhan itu? Jawab. Iblis yang menjadi bapamu karena kau melakukan pekerjaan. Saya nggak nanya itu. Apakah kamu mengimani pembunuhan itu? Kau telah dulu jawaban itu. Saya udah mengerti. Kau hanya bunyi bertanya. Apakah kamu mengimani pembunuhan itu? Apakah kamu mengimani pembunuhan itu? Jawab. Kau harus mengerti jawabanku dulu. Sudah mengerti, makanya saya tanya. Apakah kau mengimani pembunuhan itu? Gak mengerti apa-apa kau, bro. Apakah kau mengimani pembunuhan itu? Kau nggak mengerti apa-apa yang ku jawab. Itu jadi masalah besar. Kau nggak jawab. Dia nggak jawab. Tinggal jawab. Mengerti apa-apa yang ku jawab. Ya, dijawab ya. Apakah kamu mengimani pembunuhan itu? Mengimani pembunuhan gimana maksudnya? Apakah kamu mengimani pembunuhan Yesus? Mengimani bagaimana? Percaya atas pembunuhan itu? Ya percayalah. Oke, berarti kamu percaya. Ada kisah pengorbanan. Iya, udah diam. Artinya kamu percaya pembunuhan Yesus yang dibunuh oleh orang yang kerasukan iblis, melanggar perintah Tuhan, betul? Artinya lagi, diam. Artinya lagi, kepercayaanmu itu berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Kepercayaanmu berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan, berdiri di atas jasa-jasa orang yang kerasukan iblis. Terima kasih.
Kepercayaanmu sangat jelas di sini. Sama-sama. Kau di mute terus aku ini. Justru kau mau kuajari Sama-sama. sekarang ini. Iya, Kau mau kuajari, aku asik di mute aja terus gini. Mau kuajari kau gini. Terima kasih iblis. Nggak perlu kau ajari kami di sini ya. Sama-sama iblis. Bintang Jadi- Timur. Makanya jangan di mute terus biar kuajari. Hidup Maksudku Bintang itu. Timur. Kebanyakan ngomong nggak nyambung Bintang Timur. Jawabanku aja nggak bisa kau telaah. Udah dijawab Udah sama paham kok kita. Tadi jawabanmu nih pertanyaannya ya. Apakah tidak bisa kau telah. Di mute dulu, di mute dia permanen. Jadi gini loh ya. Kamu sudah menjawab bahwa yang membunuh Yesus di tiang salib itu adalah orang yang terpengaruh ajaran iblis. Paham kita? Yang kedua, yang membunuh pembunuhan Yesus di tiang salib itu melanggar perintah Tuhan. Paham kita? Yang ketiga adalah kamu beriman, kamu percaya pembunuhan itu. Artinya adalah imanmu berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan dan imanmu berdiri di atas jasa-jasa orang yang terpengaruh ajaran iblis. Paham kita? Paham sekali. Karena ini bahasa Indonesia. Paham semua teman-teman? Paham? Terima kasih kalau sudah paham. Nol kau memahami itu. Makanya Udah paham. Justru dia yang nggak paham. Karena dia udah belok-belokkan. Baca di bawah, paham. jangan di mute terus biar kuajari. Itu di bawah udah pada paham. Penmu catat jawaban. Udah di bawah udah pada paham itu. Ambil pulpenmu, tulis jawabanku. Itu baru paham. Udah kita paham, udah semua dipahami kok. Yang artinya yang melakukan pembunuhan itu sifat iblis. Iya. Udah Paham terima nggak kasih maksud? belum sama iblis? Paham. Tapi kau imani sifat iblis itu. Kau imani dia. Jasa-jasa sifat iblis kau imani kan? Paham kita. Orang yang Jangankan mengikuti itu tidak mengajarkan sifat hal iblis ini, seperti sifat iblis ini melanggar perintah Yesus Tuhan tidak- sehingga dia bunuh Tuhanmu. Paham kita. Tapi kau percaya itu. di mute terus ini. Diskusi penakut. Udah pada paham kita. Sekali lagi teman-teman di bawah paham atau Takut tidak? kalian semua. Aku buka room masuk kau berdua kita. Teman-teman semua paham atau tidak? Paham. Masa yang kau kenceng lebih suaranya. condong ke iblis gimana kau itu? Kau Yang di condong ke YouTube iblis. juga, yang di YouTube juga paham atau tidak? Yang di YouTube juga, jangan di sini aja. Paham atau tidak? Paham. Masa kau condong ke iblis? Itu jadi pertanyaan besar itu. Justru kau mengimani kelakuan iblis, kucluk. Orang kelakuan iblis lu imani. Kelakuan yang mana? Yang membunuh Tuhanmu. Ya kau setuju kan? Kau Kelakuan tanya iblis dulu, kan kau siapa yang setuju. membunuh? Siapa yang membunuh? Ya yang tentara Roma yang kerasukan iblis. Tentara Roma kan yang Roma jadi membunuh. panutan Kristen. Jawab dulu, kau gantian ku apa dulu? Ku interview kau dulu, gantian. Iya, silakan. Apakah tentara Roma itu menjadi panutan Kristen? Jasa dia kau pakai jasa dia. Jawab dulu, Iya, apakah saya jawab. iya atau tidak gitu? Jawab Iya, dulu iya. iya atau tidak. Apakah tentara Roma menjadi panutan Kristen? Iya atau tidak? Tentara Roma panutan Kristen. Muter-muter kan, muter-muter. Iya atau tidak? Iya. Alasannya. Tentara Roma jadi panutan Kristen. Iya alasannya. Dengerin alasannya. Buktinya Bibelmu berbahasa Roma. Apa arti Kristen? Berbahasa Roma kan. Pengikut Yesus, pengikut Kristus atau tidak? Apa arti Kristen? Arti Kristen itu pengikut bintang timur. Kok bintang timur lagi? Kau bahas pertanyaan jelas pengikut Kristus atau tidak? Pengikut bintang Makanya timur. kau muter-muter. Kau nggak paham apa yang kau bicarakan. Kau muter-muter. Pengikut bintang timur bro. Kristen kau itu. Pengikut Yesus atau tidak? Pengikut bintang timur. Kau nggak dengar kan? Makanya catat. Kalau mau belajar catat. Iya. Jangan nggak dicatat. Ya, tanya lagi. Catat Tanya lagi. pertanyaannya. Ulangi coba. Apakah Kristen menjadikan Romawi tentara yang membunuh itu menjadi panutannya? Iya atau tidak? Iya. Artinya kau sudah gagal paham tentang Kristen kan itu? Iya, mestinya kau minta Kristen alasan dong, bukan alasannya apa? pengikut Romawi. Mestinya kau minta alasannya kenapa? Alasannya Kristen dengerin. bukan pengikut Romawi. Dari Dengerin dulu. etimologi katanya sudah berantakan kau itu. Gimana? Diam dulu, mestinya kau nanya kenapa kau bilang tidak?
Kenapa bilang iya gitu loh? Oke, saya jawab ya. Kenapa saya bilang Anda mengikuti Romawi tentara itu? Pertama, Bible-mu itu berbahasa Roma, berbahasa Yunani. Satu. Kedua, semua liturgi-liturgi keagamaanmu itu bersumber dari Roma. Pertama, gereja hari Minggu, Sandai hari matahari, Natal dewa matahari, menyembah berhala dewa dari sana semua. Mempersembahkan darah orang untuk menebus dosa dari sana semua. Jadi semua liturgi keagamaanmu itu bersumber dari Romawi. Artinya kamu pengikut bintang timur, bukan pengikut Yesua Masia. Kalau kau pengikut Yesua Masia, pertama kamu nggak ke gereja, kamu harus berpuasa, kamu harus disunat, nggak boleh makan babi, kamu harus menyembah satu Tuhan. Itu dong diskusi yang benar. Paham semua teman-teman di bawah? Paham atau tidak? Kabur kan? Jadi gini Pak Andi, dia nggak paham tadi. Dia menyatakan esensi yang kita dapat dari tentang digantikannya Yesus itu di tiang salib. Apa esensi yang didapat? Esensi yang didapat bahwa pernyataan Yesus, pernyataan Allah atau Allah Subhanahu Wa Taala itu di Alkitab menyatakan bahwa tidak ada penebusan dosa. Dosa anak tidak ditanggung bapa dan dosa bapa tidak ditanggung anak. Itu jelas bahwa membuktikan bahwa tidak ada penebusan dosa. Justru Allah menunjukkan bahwa Dia tidak memberikan utusannya itu untuk diolok-olok, dibiarkannya sendiri untuk dijadikan penebusan dosa bagi manusia yang tidak punya berakal. Jadi dia nggak paham maksud yang saya katakan sedemikian mudah untuk dicerna, tapi dia nggak paham gitu. Sebab di Hesekiel itu dengan di Ulangan 18 ayat 18 dia tidak ada penebusan dosa sampai akhir langit dan bumi ini hancur, tidak ada penebusan dosa. Gitu. Itu yang berkata Allah. Gitu. Jadi sebenarnya sederhana tadi Bro Jiman. Dia sebenarnya akui itu. Secara manusiawi akalnya jalan kadang-kadang, kadang tidak. Saya sederhana tadi. Pertama adalah apakah pembunuhan Yesus di tiang salib itu melanggar perintah Tuhan? Dia jawab melanggar. Itulah siapakah yang membunuh Yesus di tiang salib? Tuhanmu itu katanya orang yang dirasuki iblis. Apakah kau yakin dan percaya pembunuhan itu? Yakin. Artinya keyakinan dia berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan dan dikerjakan oleh orang yang kerasukan iblis. Dia percaya itu, karena kalau tidak ada itu nggak ada dia Kristen. Dia tanya lagi, apakah Kristen itu mengikuti Roma? Saya jawab iya. Jelas. Pertama alasannya nih, Bible-nya berbahasa Yunani Roma, Yunani. Kedua, semua liturginya, cara dia ibadah identik dengan Roma. Ya. Sandai pergi gereja, matahari lagi, Natal iya, tidak kakak sunat, makan babi, dewa-dewa, semua kan. Kalau dia mengikuti ajaran Yesua Masia, mestinya dia sebagaimana Nasara, berpuasa, menuhankan satu Tuhan, masuk ke sinagog, hidup bersih, tidak makan babi, dipotong kulupnya. Kan saya jawab apa adanya. Dengan data yang tadi membuat dia terpantul kepalanya, kena gear sepeda, kabur. Sekarang mungkin dibawa ke rumah sakit. Kira-kira begitu. Iya, ini Bang Kenzo ada nih Bang Andi. Ke Bang Kenzo Kristen apa Islam nih Bang Kenzo? Dia Kristen. Kristen Oh ya. Kristen. Oke siap. Tanya dulu, Bang, silakan tanya dulu. lanjutkan. Bang Kenzo. Mewakili pribadi apa partai nih Bang Kenzo? Nah, ya silakan. Siap. Moderatorku silakan. Mewakili pribadi ya. Ah, pribadi lah. Oke, siap. Silakan dilanjutkan tanggapannya. Pak Kenzo, apakah Anda percaya bahwa perintah Tuhan di dalam kitab suci itu dilarang membunuh? Pak Kenzo. Pak Kenzo, kutuk. Gimana Bang? Apakah Anda percaya kitab suci perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah? Setuju? Kitab suci mana dulu? Semua kitab suci dilarang membunuh orang tidak bersalah. Oh saya kalau semua kitab suci saya tidak tahu ya, yang saya tahu cuma Alkitab aja. Oke, kalau di dalam Bible boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah?
Nggak boleh lah. Nggak boleh, pinter. Apakah Yesus punya salah? Yesus yang mana ini? Yesus Tuhanmu. Wah, itu baru betul. Tuhan kita sebenarnya, cuman kan kalian nggak mengakui itu. Enggak, saya tanya baik-baik, bukan itu. Apakah anaknya Maria yang kau jangan ketawa. Apakah anaknya Maria yang namanya Yesus ini punya salah atau tidak? Nggak punya lah. Nggak punya. Yesus kan Tuhan, orang kudus. Oke, nggak punya. Boleh nggak membunuh Yesus yang tidak bersalah? Boleh atau tidak? Gimana? Boleh nggak membunuh Yesus yang tidak punya salah? Itu pemikiran siapa yang menanyakan? Saya nanya, saya berpikir dengan pikiran saya sendiri. Oh, Saya nggak minjam. Itu ya. Boleh nggak membunuh Yesus yang tidak bersalah? Kan tadi saya sudah bilang, Pak, di Alkitab. Diputar lagi. Enggak. Anda keliru gitu loh. Saya bertanya kok keliru. Di Alkitab itu dilarang membunuh. Bukan Yesus semuanya. Ya, jadi apakah membunuh Yesus itu melanggar perintah Tuhan? Melanggar, tidak. Melanggar sudah pasti kan. Melanggar, baik. Apakah kau percaya pembunuhan Yesus di tiang salib? Oh, sangat percaya. Oke. Jadi kepercayaanmu berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan, betul? Maksudnya? Nenek mengiper kalau maksudnya. Lanjut, nggak ngerti bahasa Indonesia. Terus Iman. Yang jadi masalah itu kan pertanyaan Anda, kan otak Anda nggak nyampe gitu loh. Kan kok dipermasalahkan tapi nggak dijawab. Iya. Yang jadi begini loh, pertanyaan Anda itu tidak selamanya benar, karena itu kan sesuai dengan pemikiran Anda gitu loh. Yang salah Ya udah itu kalau begitu, sekarang saya tanya kalau balik begitu malah. silakan Anda bertanya, Anda jawab sendiri. Punya inisiatif bertanya seperti itu apa gitu loh. Nih diulangin lagi Pak ya. Diulang lagi ya, diulang nih. Itu. Diulang lagi. Pertanyaan Anda tarik yang napas, salah, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Karena bagi saya begini loh. Ini Alkitab itu ngomongannya sudah panjang tapi nggak ada artinya loh. Dipercaya umat Tuh kan Kristen. kemana-mana kan ngomongnya. Ngomongnya panjang banget. Panjang banget ngomongnya, nggak ada artinya. Lama-lama saya nyanyi, apa artinya malam minggu udah lewat? Kan lagu itu. Lagi curhat itu Bang Andi, curhat. Udah jelas imanmu itu, kepercayaanmu mengatakan Yesus mati di tiang salib. Artinya kepercayaan seperti ini sebagaimana statement dari awal. Artinya apa? Kepercayaanmu berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi kau yakini pembunuhan Yesus. Artinya kepercayaanmu berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Apa jawabannya? Itu pikiranmu, itu pertanyaanmu. Nenekmu kiper lah. Tinggal iyain aja, selesai gitu loh. Lama-lama nih kunci dongkrak bener-bener gue salah gunain nih. Tapi saya kunci dongkrak satu-satunya kalau gue lemparin kan hilang. Gue pakai apa? Baru lagi ganti ban kok. Terusin dulu Bang. Terusin. Pak Kenzo, mohon izin Pak Kenzo. Buka mute-nya Pak Kenzo. Mute mic-nya dibuka. Pak Kenzo. Pak Kenzo, nah udah. Nah, mic-nya dimatiin melulu saya ngomong ini. Gimana cara mainnya ini? Nggak ada matiin Pak. Nah udah jelas. Silakan Pak Kenzo. Silakan Bang Jiman. Jadi begini. Jangan begini dulu Pak. Nanti dulu. Jadi begini. Pertanyaan itu kan redaksi kalimat harus dipahami dulu oleh penanya. Jangan sampai dia nggak paham apa yang dia tanyakan. Itu yang jadi persoalan. Iya. Aku tanya Pak. Yang salah justru itu pertanyaan Pak, yang tidak dipahami itu Pak, jangan ngomong sendiri Pak. Jawaban juga ya. Jangan ngomong sendiri Pak. Pak Kenzo, buka mute-nya Pak. Tadi susah ngomong, habis matiin mic lagi ya. Iya, maksudnya jangan ngomong sendiri. Gini diskusi Pak. jangan kayak gini dong. Iya, sabar Pak, sabar. Pak, gini Pak ya. Yang salah itu pertanyaan apa jawaban Pak? Nah, tadi saya bilang kan, Pak, paling tidak kan Pak punya telinga mendengar terus. Enggak, aku tanya gini Pak. Yang biasanya yang salah itu pertanyaan apa jawaban? Pertanyaan. Dia ngomong sendiri. Biasanya Pak, yang salah itu pertanyaan apa jawaban?
Mana-mana jawaban. Dia nyahain pertanyaan Bang dah. Gimana? Bilang gimana? Pertanyaan yang salah, pertanyaan yang salah. Ya, yang pertanyaan itu salah. Bukan hanya yang pertanyaan salah. Bukan hanya pertanyaan yang salah, tapi orang yang bertanya juga salah. Ya salah semua kita. Sekarang gini aja Pak Kenzo. Berarti Kita Anda paham, ya paham kita. Sekarang Anda yang bertanya, terus Anda jawab sendiri supaya benar semua. Silakan. Nah, silakan Pak Kenzo. Silakan. Bertanya sendiri, jawab sendiri. Silakan. Daripada kita bertanya disalahin. Nah, silakan Anda bertanya, jawab sendiri, monggo kita dengerin. Semua diam. Semua diam. Kalau Bang Andi sudah menyadari bahwa beliau salah dan menyusun pertanyaannya juga salah. Iya, salah semua kita, Bang. Jadi sedikit menyadarkan. Artinya Iya, salah semua kita. Ya. Salah semua kita, udah kita akui kita salah. Sekarang Anda buat pertanyaan yang benar, baru Anda jawab sendiri. Silakan. Yang lain diam. Kita semua salah. Kita semua salah. Silakan buka mic-nya, Anda buat pertanyaan yang benar, baru Anda jawab sendiri. 1, 2, 3. Buka mic-nya Pak Kenzo. Buka mic. Ya silakan Pak. Mana pergi dia? Takut dia. Jadi masalahnya sebenarnya itu tidak jujur gitu. Sebenarnya mudah menjawabnya kalau dia bertanya siapa yang berjasa dalam penyaliban Yesus itu, ya kalau dia menyatakan dari awal itu adalah rencana Satan atau iblis, ya yang berjasa iblis dong. Harusnya nama-nama pembunuh itu harus diberikan di dalam Alkitab sebagai kita kenang sebagai pahlawan gitu. Andai kata tidak ada mereka, ya mungkin tidak ada penebusan dosa-dosa mereka. Kan rancu jadinya, kacau cara berpikir seperti itu. Nah, jadi rata-rata oten yang naik ketika ditanya ulang balik dengan pernyataan mereka, dari pernyataan jawaban mereka kita balik menjadi pertanyaan, mereka tidak mampu, mereka akan berputar-putar. Jadi beginilah, seperti inilah, semua berasumsi seperti itu. Sama kayak saya dulu di umur 23 tahun, saya selalu keras seperti itu. Tetapi ketika saya menerima akal itu, ya juga ya kok seperti ini. Sebenarnya mereka tahunya sebenarnya kejanggalan-kejanggalan itu. Tahu, bukan nggak tahu. Tapi terlanjur masuk dalam kekristenan, terlanjur juga untuk mengimani. Itu problemnya. Gitu. Oh, udah ada Pak Kenjo, lanjut Pak Kenjo. Orang udah datang. Ya, Silakan. Dengerin dulu. Silakan Anda buat pertanyaan yang benar, baru Anda yang jawab sendiri. Soalnya kalau kita bertanya salah. Nah, Anda yang bertanya yang benar, jawab sendiri ya. Monggo. Yang pertama, saya klarifikasi dulu. Saya diturunkan. Klarifikasi itu langsung bertanya, nggak usah. Kan mainan lama itu. Nggak usah, kita ini salah semua. Nggak usah klarifikasi. Langsung kalau buat mainan pertanyaan. Seperti itu mainan basi lah, kita paham lah. Langsung buat pertanyaan yang benar, baru lu jawab sendiri. Silakan, langsung. Yang pertama saya klarifikasi dulu ya. Ada nggak usah klarifikasi. Udah kita akui kita salah semua di sini. Klarifikasi gimana? Ini kan udah kita akui di sini kita salah semua. Anda yang benar. Nah, sekarang Anda yang benar buat pertanyaan yang benar. Abang sudah mengakui. Iya, udah kita akui. Udah. Nah, sekarang Anda buat pertanyaan yang benar, baru Anda jawab sendiri. Silakan. Jangan nangis. Jadi yang pertama dengar dulu. Mau dengar nggak ini? Enggak, saya mau dengar pertanyaanmu. Ya, oke. Pertanyaannya. Siapa yang mau jawab nih? Kau yang jawab sendiri. Kan kita salah semua di sini. Anda pernah berada di posisi itu ya, seperti itu. Soalnya kalau kita yang tanya, kau nggak jawab. Kau mengatakan pertanyaan salah. Jadi begini, nah sekarang kau yang buat pertanyaan, baru kau jawab. Biar semua benar menurut kamu kan gitu. Silakan. Atau Pak Kenjo atau malu-malu untuk memberikan pertanyaan, DM saya. Apa pertanyaan yang saya tanyakan sama Pak Kenjo? DM kan? Oh iya. Atau buat pertanyaan, saya ulang pertanyaanmu baru kau jawab. Supaya nggak saya salah bertanya. Nah, ajari saya bertanya. Gitu ya, coba ajari saya bertanya. Ajari kayak mana Pak? Gimana cara bertanya yang benar? Coba. Enggak, coba kamu susun dulu kalimat pertanyaannya. Enggak, kamu ajari saya salah nanti. Baru saya revisi. Saya bingung ya. Baru saya revisi. Enggak usah direvisi, kamu ajari saya langsung. Enggak, memang pertanyaan Anda saya harus revisi karena Anda
bertanyanya tidak benar itu. Oke, kalau begitu saya bertanya, revisi dulu ya, revisi dulu ya. Saya revisi ya. Anda tanya dulu, baru saya Saya revisi bertanya. Bikin pertanyaannya. Ya, yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Direvisi. Oh, itu Anda salah pertanyaan. Yang meninggal bukan mati. Oke, Kalau yang manusia meninggal. itu meninggal. Ya, oke. Kalau mati itu binatang. Iya, yang meninggal di tiang salib. Yang meninggal di tiang salib. Bukan rum begini nggak paham mati dan meninggal gimana sih? Ya udah. Oke, yang meninggal. Oke. Salah saya. Yang meninggal di tiang salib itu. manusia atau Tuhan? Ya. Itu baru betul. Ya, yang meninggal di tiang salib manusia atau Tuhan? Itu rujukannya dari mana sampai Anda bertanya seperti itu? Dari nenekmu. Barusan nenekmu telepon saya. Iya, saya tanya rujukannya dari mana sehingga Anda Udah turunin. Udah turunin lah, orang gila. Udah direvisi. Udah ikuti maunya tetap aja nggak mau menjawab. Mending buang aja ke Bantar Gebang. Itu pun dia udah salah tadi Pak Andi. Dia menyatakan bahwa yang mati kata mati itu digunakan untuk binatang gitu, untuk hewan. Tapi ya Paulus menyatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, berarti hewan yang mati itu. Kan nggak nyala rotaknya. Paulus salah menurut. Paulus salah. Mestinya ya, dengan meninggalnya dia di tiang salib. Paulus salah. Elai juga salah. Paulus salah. Mati. Kan di Roma 14 nomor 9 kan ada kata mati ya Bang Andi. Iya, Paulus salah, Elai salah. Dia doang yang benar. Kenapa? Karena dia ke Islam-Islaman. Meninggal itu dari istilah Islam, istilah mati itu istilah umum. Meninggal. Izin Pak Andi, izin Pak Singa semuanya yang di atas dan di bawah, izin dulu keluar sebentar, saya mau sholat, bisa izin? Ya silakan dek, silakan dek. Iya, makasih ya Bang Jiman ya. Mudah-mudahan menang nanti ya. Insya Allah ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diganti ya dengan meninggalnya Yesus di tiang salib. Ganti ya. Direvisi, mana direvisi? Di Efesus 2 nomor 15 kan di situ kan tertulis dengan matinya ia sebagai manusia. Ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Jadi diganti di situ dengan meninggalnya ia sebagai manusia dan seterusnya. Berarti LAI salah nih, LAI ganti dong. Jangan mati di situ, meninggal gitu. Tuk. Ada orang kayak gitu. Itu netizen di YouTube mungkin pada sakit perut ketawa mungkin ya Bang Andi ya. Woi, bola-balik kamar mandi mereka di YouTube. Ya udah, karena jam 5 waktu rehat sejenak dulu untuk ada di YouTube ya. Cukup panjang. Sekian dulu live sore ini. Saya memang udah persiapkan thumbnail itu, saya tulis di thumbnail akal sehat versus botol kosong. Itu thumbnail saya di YouTube. Ingin menonton ulang, saya promosi sekalian, ingin menonton ulang live ini silakan kunjungi Andi Slebes Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih. Jangan lupa sehat, tetap istiqomah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat konten lucu juga Bang Andi sore-sore ya. Dapat dong. 2 tadi yang lucu Bang dah. Yang mualaf 3 orang tadi udah dimasukin nggak Bang Andi? Direkam. Masya Allah, alhamdulillah ini jadi apa? Sesuatu yang luar biasa ya di Komal Bang Singa dalam hari ini ya. Masya Allah. Udah genap 23 orang tuh yang mualaf dalam rangka 7,5 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini dalam sehari udah 3 langsung ya. Belum di Komal yang lain kan? Iya. Di Komal. Oh mantap ini. Aku udah mendoakan tadi Bang Andi, mudah-mudahan bom-bom tabah, diberikan kekuatan iman karena perpuluhan semakin berkurang gitu Bang Andi. Baik apalagi aku nih. Bom-bom didoain. Kalau bom-bom didoain sama ya doain babi. Enggak. Biar dia tambah Bang Andi menghadapi kenyataan begitu Bang Andi. Kalau bom-bom didoakan samanya babi didoakan menjadi monyet, nggak mungkin lah.
Bisa doain orang bang. Gak bercanda. Semoga mereka semua dapat hidayah. Amin. Amin. Sok tahu tadi naik loh bang dah. Mungkin karena ada Bang Handi loncat langsung. Siapa? Sok tahu ada tadi namanya sok tahu. Itu Oten. Kita bertanya, disalahkan, disuruh bertanya sendiri, nggak mau. Bertanya direvisi, jawab juga kagak. Ini orang bener-bener dah. Punya apa gitu orang kayak gini ya? Lucu gitu loh orang kayak gini. Apa orang tuanya nggak mendidik dia apa ya? Kalau saya sebagai, misalnya saya orang tua, saya punya anak kayak gitu ya, gua nggak akui loh. Di area publik begitu, gua nggak akui dia anak gua, bener. Malu gua punya anak kayak gitu. Coret dari kakak ya Bang Handi ya? Gua keluarin dari daftar keluarga. Memalukan loh. Tapi kok orang tuanya bahagia ya, punya anak kayak gitu ya? Mungkin orang tuanya nggak tahu juga dia umpet-umpetan kali. Tahu baru sama bapaknya nelpon saya kok. Coba teman-teman klik profilnya itu ketua umum partai ini loh, cabang apa itu tadi? Orang tuanya nelpon saya. Dia bilang, Bang Handi itu bukan anak saya nggak akui, kata dia orang tuanya gitu. Oh langsung dicoret ya dari kakak ya? Enggak dapat harta waris tapi dapat dosa waris. Masya Allah. Jadi mereka itu nggak butuh harta waris tapi dia butuh dosa waris, itu dia. Ini lagi dibawa Bang Handi Selebis ini blender kah? Oh Bang Bagus baru ini. Bukan bro, bukan. Udah dijawabin tadi. Selamat sore Bang Sony. Selamat sore juga Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Islam Bang? Bang Andi, aku ada info menarik Bang Andi. Nanti aku chat di WA Bang Andi ya, Bang Andi ya. Iya Bang. Bang Andi mungkin nggak habis pikir kenapa bisa terjadi gitu ya. Luar biasa juga aku ternyata nih. Nanti aku chat ke Bang Andi sekarang. Itu kayaknya sih itu tadi ya. Silakan tadi abang mana? Bang Sony ada yang mau disampaikan? Silakan Bang. Nyimak aja dulu Bang. Oke. Lanjutin aja. Iya. Bang Sony udah gimana itu kabarnya Pak RT Pak Sony? Siapa Bang? Pak RT gimana kabarnya Pak RT? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kan kemarin katanya mengenai surat-surat tanah itu. Udah selesai, udah jadi dijual tanah warisan. Belum Bang. Belum kelar katanya. Tapi tanah yang di belakang rumah jangan dijual, itu tanah orang. Iya. Parah nih. Tanah orang dijual. Bener juga sih. Tanah orang dijual. Panjang udah urusannya. Nggak makanya, jangan jual. Apalagi tanah wakaf Bang, jangan ya. Iya. Lanjutin. Itu pesan dari Bang Andi Bang. Iya, tanah orang iyalah marah orang kalau dijual. Jangan Bang, jangan sembarang jual ya Bang ya. Tapi ingat Bang, kalau habis jual kayak gitu-gitu jangan lupain kita Bang. Kita kan juga lagi butuh. Ya sebatang rokok kayak apa? Kayak kan bagi-bagi rezeki Bang. Iya. Lanjut. Bang Sony banyak teman dari Oten ya. Share Bang Sony ke teman-temannya yang mau diskusi. Oke, siap. Udah aku chat Bang Andi. Oh ya. Dari dulu mah gua udah tahu itu mah orang di blacklist dari dulu gitu loh. Dia mah orang ini nggak benar dari dulu di grup WA, di Zoom. Ini orang memang nggak bisa berjamaah. Ini mah orang nggak benar. Dia ini apa ya? Ya gue bilang ya nggak benar lah kelakuannya.
Mereka itu mencari popularitas, ya, mencari popularitas dengan apa saja yang dia lakukan gitu. Serius. Weh, ini Bang Juma masih live di sini gitu ya. Tunggu ya, saya telepon dulu. Jangan hati-hati terlalu banyak ngomong di sini. Ternyata Bang Juma masih live di YouTube. Tunggu saya telepon dulu. Oh, ini ya. Adminnya untuk dimatiin. Sudah habis pembicaraan. Tunggu ya. Hati-hati berbicara di sini, masih live di YouTube. Oke. Untuk di Joki PM Abbas masih banyak penonton. Telepon dulu. Masih live di sini. Waalaikumsalam. Itu ada Kristen di bawah, silakan naik ya yang mau diskusi. Ini ada Bang Da kita, Bang Handi. Ada Ustadz Miftah juga. Bang Anan Parkun beliau ya. Ya Bang Da, Bang Singa. Hadir. Oh, ada nyimak dari tadi, Masya Allah. Silakan ya, ajukan permintaan naik nih buat teman-teman yang di bawah nih, teman-teman Kristen. Untuk yang ada di, izin Bang, untuk ada di Zulkifli M. Abbas, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib waktu Indonesia Tengah di sana. Dan sebentar lagi akan di nonaktifkan dulu menjelang maghrib di sana ya. Masih banyak penonton, 613 yang sedang menonton di sana. Ya, ini sudah dimatikan. Banyak. Sudah selesai. Masih live. Tunggu. Masih live. Ada Bilal Dea, ada Ricci, ada Elisa Putri Purba, ada Husodo Mang Odo, ada Muhammad Pauji, ada Bang Koboy, ada Ajura, ada gua nggak baca ini. Ada Om Rahman, ada Pidatul Huda, ada Kang Bus aja, ada yang namanya nggak bisa baca, ada Om Rahman, ada Bilal Dea, Diji, Husodo Mang Odo, Elisa Putri, Siti Inrojana, Kang Ubud, Sularso, banyak lah. Yang nonton di sini jangan lupa juga dong ke Hadis Lebes Channel. Gonta ganti ya, di like, share, dan subscribe Hadis Lebes Channel. Saya butuh untuk sampai 100.000. Oke, yang saya sebutin namanya dia Bapak Juma, Zulkifli M. Abbas. Aku coba ya komen ya sini ya. Itu Om Rahman. Oke, makasih semua. Maaf ya, Aris Suliarti belum dikasih kunci biru ya. Iya dong, Ibu Elisa Putri Purba disebut dong. Ricci juga disebut, Padli Irawan juga disebut. Siapa lagi ya? Jihan, Re, Maya Marwali, Maya Syarah, Kang Bud, Gun Aza, udah disebut semua. Oki pindah ke sini. Oki ini moderator utama di Hadis Lebes Channel. Sama Tri Sagita, Pali Irawan, Muhammad, Koboy, Bilal Dea, My Lord. Dikasih nanti My Lord, insya Allah dikasih. Maaf ya kalau belum dikasih My Lord. Maisaro, Kani Astutianti, Mbak Tri Sagita di sini. Happy Traveling by Mbak Tri, Om Rahman, Ar-Rahman 78. Udah semua tak sebut. Udah semua disebut. Hati-hati bicara dulu di sini teman-teman, masih live di Manjuma ya. Kurangi bahasa-bahasa yang ini.
Saputra, Uus Irmansyah, mungkin Wak Aji, Asih Family. Siapa lagi nih? Maisaro, Adi Arsafin, Abdullah, salam kenal apologet Islam. Saya dari Safari Pasuruan. Bang Juma, saya pribadi sangat suka untuk nambah wawasanku. Mantap. BJORKS Bejok, saya Bang Andi dikasih kunci biru. Waduh, saya bukan adminnya ya. Ipan kasih kunci biru ya, minta Pan. Om Rahman nanti dikasih ya. Bang Andi lagi ngapain Bang? ngobrol di YouTube-nya Bang Juma. Oh gitu. Daripada kosong di sana gitu loh. Emang abang admin beliau juga? Ya aku bisa nonton di YouTube toh. Oh iya. Nah, ini gua open cam ya. Open cam dulu di sini. Singaula promo lah. Oh. Sekian. Oh, chatnya kan? Lihat nggak chatnya tuh? Iya, kelihatan. Mantap. Ya, teman-teman di bawah yang belum memvoting Singa Allah ya, Komal tergokil. Silakan diketik di Google mesiah.org ya teman-teman ya. Nanti dipilih di situ Apologet Award. Pilih Singa Allah sebagai Komal tergokil ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Mantap. Jangan lupa ya teman-teman yang monitor di Zulkifli Mabas. Ya, nonton juga lah di Slebes Channel. Klik bergabung. Nah, langganan. Berapa sih per bulan? 35.000 sebulan. Itu ada pelanggan baru masuk. Makasih ya yang pelanggan baru. Pelanggan berapa? Sudah berapa kali tuh ya? Sejak ada Zulkifli Mabas tuh. Muhammad Ramadan, Eka Ian, Aira Elvansyah, Henry Oko, Om Rahman, Salbia Via Gibran, Isar Lena. Bang Andi, saya udah subscribe. Oke, terima kasih Isar. Oki ini Pak sama Trisa Gita ini apa namanya ya? Moderator utama. Jadi moderator utama itu bisa menghapus moderator biasa. Tulisan kalau ada apa-apa dia bisa delete. Maisarah Rumput, Farida Aryani Muiz. Lebih enak dengerin di YouTube daripada di TikTok. Kalau di YouTube tampilannya memang agak gede. Itu lihat itu di TikTok di kamera utama kan tuh, lihat tuh di tampilan YouTube kan. Nah gitu. Elisa Putra, Esti Mustika Ningsi, Aris Syarti belum dapat kunci biru. Lita Ifriani, JJ orang baik, Mbak Trisa Gita, Henry Oko, Maya Mawarli, siapa ini? Jaya Diamond, Gibran, Om Rahman, udah semua ya disebut ya. Marti, Salbia Via. Ya nanti kalau habis selesai ini ke Andi Slebis dong, sekali-sekali di like, share dan subscribe. Aku butuh subscribe loh untuk mencapai 100.000, dikit lagi gitu loh. Sudah pada platinum. Mas 5 dari Tangsel, mantap. Black, Allahu Akbar. Maisaro, emang kucing banyak di mana? Ibu Lita Ifriani, Ratna Widya Stuti lebih enak nonton, betul. Alzura ngomongin ikan. Bang Handi nggak live ya? Tadi sudah saya matiin. Saya udah open tadi, makanya pada kesini. Aku Putri Bang, bukan Purba. Elisa Putri Purba. Oke. Isar Lea meluncur ke jangan ke saya dulu, saya nggak live. Habis ini aja subscribe. Sini aja dulu. Om Rahman, saya udah subscribe Bang, makasih ya. Di subscribe itu jangan subscribe aja, nonton 1-2 menit lah, nanti dianggap spam.
Nanti dianggap spam, nonton sejenak. Janganlah subscribe doang baru pergi. Ya dianggap spam, nanti hapus sendiri itu mah. Subscribe terus bunyiin loncengnya. Notifikasinya kan ada tuh. Jadi ada pemberitahuan nanti kalau live gitu. ACO juga udah ya, Om Rahman ya. Oh ya, Andi Selebes official juga udah, oke. Wah, ini Jumakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pegel juga ya ngebacanya, banyak banget loh teman-teman. Jangan lupa saksikan juga nanti ada lomba tilawatil Quran di Komal Singa Allah. Insya Allah kami siarkan nantilah. Oke, di YouTube. Rumah Flow. Mantap. Aira Elvansyah. Udah ya, makasih ya. Rahman 78. Terima kasih. Oh, sudah dia subscribe 3 tahun lalu, mantap. Terima kasih Bang Rahman. Bang Andi iklanin YouTube Singa Allah dong Bang Andi. Yang ngomong di sini, kedengeran kok. Ya, silakan. Oh gitu. Teman-teman yang menonton live ini ya, jangan lupa di subscribe channel YouTube Singa Allah ya, tetap Singa Allah. Ya di situ ada konten-konten juga, konten live kita gitu. Kalau ada yang lucu-lucu, biasanya kita masukin tuh. Yang hari ini alhamdulillah 3 orang yang mualaf kita masukin ya. Ya, terima kasih saudara-saudariku yang mau mensubscribe dan yang sudah tap-tap layar juga nih di Komal Singa Allah, masya Allah ya, terima kasih. Coba lihat yang habis subscribe. Oh ya, udah nambah nih subscribe-nya. 87.000 udah tadi subscribe dia nih. Kalau Singa Allah udah aku subscribe tuh. Bang Zuma udah. Ya, terima kasih Bang Sony. Saya sering pindah-pindah nontonnya Bang Andi, kadang di sini, kadang di YouTube Bang Andi, Bang Kores. Iya, di pindah-pindah aja gitu, biar adil. Makasih Re. Almisri. Siapa yang belum disebut ya? Semua sudah ya. Cuma lagi sholat maghrib itu, lagi di jalan tadi dia peresmian restorannya Kota Lempu di daerah Losari gitu, daerah pantai. Muslimah dari Tangsel mau keliling kemana? Udah maghrib kok, jarang ada yang live. Habis maghrib lah atau habis isya lah kita live lagi. Sumiat, Sumarti Marti, semuanya YouTube Muslim di subscribe. Ya mantap. Usodo Mangodo. Pertanyaan Bang Andi sering bikin oten kabur dan meme gitu. Oh sederhana loh ya, Pak Usodo, sederhana gitu. Radara, Bang Andi sapa aku dong. Udah disapa Mbak Rara. Basri Bastian, saya belum disebut Bang. Basri Bastian, sebut dong. Rahmatia Ali, aku belum disebut Bang Andi. Udah disebut. Bejok BJORKS, ya, makasih, sehat selalu juga. Basri Bastian, capek aku typing katanya. Ada dari Bali, Al-Misri, Masya Allah dari Bali. Supriyanto Mamuju, Wakading. Dari Mamuju, Dizi. Om Rahman, apa semua udah disebut ya. Elisa Putri Purba, Bang Andi itu abang kandung aku, lain ayah lain ibu. Siapa ya? Maisarah, saya sering mojok di HCO Bang Andi, makasih ya. Dipantengin gitu ya. Felicia, sapa gue dong Bang Andi. Ini disapa, Masya Allah, sehat selalu ya. Salam buat keluarga. Dia kayak penyiar radio nih gue nih.
Gak apa-apa ya Bang Singgala ya, sebentar ya. Nah, udah selesai. Popo Bang, lanjut Bang. Nah, itulah yang ingin order skincare dan baju kaos Bang Nyoma, hubungi Dek Sadli. Nomornya ada di layar itu teman-teman. Nomornya ada di layar nih, nomornya nih. Ini malah yang di TikTok minta disapa juga dari Malaysia. Aku boleh coba disebut. Al Misri, terima kasih Bang disebut-sebut. Sama-sama. Om Rahman, Bang Andi, Tetri, meong dong, meong. Bidatul Huda, Bang ketik Singaula kok nggak keluar di YouTube, nggak keluar katanya di YouTube Singaula. Ada, lihat itu logonya tetap logo yang ini kok, Bang Andi. Oh, dari Malaysia, aku boleh coba. Saya dari Malaysia Bang, terima kasih. Sama-sama Malaysia. Yang mana katanya? Singa Allah aja, Singa Allah YouTube gitu? Iya, Singa Allah aja gitu. Oh, di pencarian YouTube Singa Allah coba. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tri. Nggak boleh nyanyi di sini, kena copyright, nggak boleh nyanyi. Bang Singaula, nanti kalau udah nanti itu ada tampilan nama aku nanti di Bang. Nama YouTube aku Sony Bang. Sony Jabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singaula, ya benar, logonya benar. Ipan di off kan aja dulu live-nya Ipan. Udah nggak ada diskusi Pak Ipan. Bang Andi nih.